dulu spotlight. Oke, nah ini mungkin oke, sebentar, aku kayaknya langsung mulai aja sekarang ya teman-teman ya. Oke, teman-teman. Jadi inilah janji aku untuk teman-teman semua di hari ini, yaitu strategi sukses dengan webinar dengan step by step yang mudah. Jadinya, teman-teman, materi hari ini akan cocok untuk teman-teman di sini yang business owner, untuk teman-teman yang affiliate, teman-teman yang mempunyai sales team, teman-teman di sini yang coach atau pengajar, ataupun teman-teman di sini yang konten kreator hari ini akan belajar sesuatu yang sangat valuable. Jadi kita langsung mulai aja, teman-teman. Strategi step by step memakai webinar jadi mesin uang miliaran. Jadinya sebelum lanjut, teman-teman, khusus untuk teman-teman yang ikut hari ini, ya, di akhir sesi aku bakal kasih hadiah spesial gratis. Dan ini adalah cara pribadi yang aku pakai untuk semakin untung jualan dalam kelas webinar aku. Jadi hintnya ini teman-teman ya, ada clue-nya, ya. Jadi bonus ini itu lebih dari voucher belanja dan kurang dari Bitcoin. Dan sekali lagi, bonus ini hanya orang di sini yang datang secara live ya dan nonton sampai akhir akan mendapatkannya secara gratis. Coba aku penasaran, teman-teman ketebak nggak nih? Coba teman-teman bisa tebak nggak sekarang? Apa kira-kira bonus buat teman-teman? Coba tulis di chat. Ada yang bisa tebak nggak? Kira-kira apa nih? Coba ada yang ketebak nggak? Ada yang ketebak nggak nih? Wah ini masih pada mikir ya, kayaknya bingung ya. Oke, nah jawabannya salah ya, jawabannya salah ya. Nanti aku spill di akhir-akhir. Jadi teman-teman harus nonton sampai akhir-akhir ya. Jadi biar seru juga nih ya, biar seru. Oke, kita langsung lanjut aja ya teman-teman ya. Nah, jadi materi ini aku bakal ajarkan ke teman-teman. Ini bukan sekedar teori, tapi dari pengalaman ratusan kali aku trial and error melakukan yang namanya webinar. Dan aku ingin buktikan dan sedikit cerita ke teman-teman semua di sini. Jadi ini cerita aku di webinar. Jadi aku tuh total udah convert miliaran, teman-teman, dari 100 webinar lebih yang aku laksanakan selama 2 tahun Musti Musik berdiri. Jadi Musti Musik itu adalah company aku, teman-teman. Kita itu tuh bergerak di bidang edukasi musik, teman-teman. Nah, jadinya sekali lagi teman-teman, aku bisa convert miliaran dari webinar dengan produk yang bukan kebutuhan primer. Bayangin, aku tuh punya kelas piano, teman-teman. Itu kan niche sekali dan bukan kelas musik, kelas piano. Jadi udah musik lebih ngerucut lagi piano. Dan ini bisa convert aku miliaran dengan webinar. Jadi apalagi bisnis teman-teman yang kebutuhan primer, ya. Jadinya teman-teman, aku rasa hari ini ilmu yang teman-teman akan dapat itu sangat-sangat bermanfaat. Nah, jadi mungkin aku cerita sedikit ya. Aku itu siapa? Jadi aku itu dulu ya sekitar 2 tahun lalu itu cuma pianis yang ingin punya murid dari ngonten teman-teman. Dan aku tuh memulai webinar pertama itu tuh di tahun 2023 pas aku umur 19. Jadi aku tuh memulai bisnis edukasi ini tuh pas aku masih kuliah dulu umur 19. Itu di mana aku melakukan webinar pertama aku. Jadi ini ada klip-klipnya nih teman-teman dulu 90 webinar pertama itu tuh 90 orang yang join dan webinar kedua itu 150 orang, teman-teman. Ya. Jadi masih angka-angka yang cukup kecil lah untuk webinar pertama. Nah, aku juga belajar banyak teman-teman. Jadi setelah 2 tahun berproses membuat bisnis, aku belajar banyak teman-teman dari orang-orang yang hebat untuk membuat webinar yang lebih menarik. Ya. Dan sampai akhirnya aku pun juga mendapatkan dukungan dari pemerintahan Indonesia untuk terus mengedukasi secara digital di Indonesia. Aku juga dapat dukungan dari Menteri Ekonomi Kreatif ya teman-teman ya. Nah, jadinya teman-teman, dan berkat webinar, ya, dari berkat webinar, aku tuh bisa menjalankan bisnisku selama 2 tahun dan jadi sekarang punya total audience sekitar 4.000 followers, teman-teman. Nah, jadi ini semua berkat-berkat yang aku dapatkan ini semua tuh semua dari webinar, teman-teman. Dan makanya aku tuh sangat excited buat share ke teman-teman semua hari ini di sini strategi untuk membuat webinar yang menarik. Nah, jadinya mungkin teman-teman di sini ngerasa, oh webinar itu tuh gunanya apa sih? Mungkin teman-teman di sini merasa, oh aku tuh punya produk, tapi aku bingung cara jualinnya. Atau mungkin teman-teman di sini punya produk yang mahal,
yang sales cycle-nya atau siklus penjualan itu agak panjang. Atau mungkin teman-teman pernah di sini bikin webinar, tapi malah sepi dan nggak convert. Dan mungkin ini aku bisa rangkum menjadi satu pemahaman ya, yang teman-teman rasakan mungkin sekarang sebelum tahu seberapa efektif webinar. Mungkin webinar itu audiensnya tuh mindsetnya pengennya gratis. Jadi kita nggak bakal bisa jual apapun deh dari webinar. Nah, aku pengen bilang bahwa itu salah. Karena ini aku baru aja ngelakuin masterclass ini, teman-teman. Jadi ini webinar yang aku baru aja jalanin. Kita bisa nonton. Abis, teman-teman. Abis. Diskonnya abis, teman-teman. Oke. Great. Nah, habis, teman-teman, diskonnya. Nah, jadi bayangin, teman-teman. Aku tuh bisa sampai kehabisan, teman-teman. Slot digital produk ya, aku jadi ada diskon, dulu kasih slot itu sampai habis, teman-teman. Sampai orang tuh minta-minta lagi. Ya. Dari webinar piano, seniche itu produk aku. Tapi dengan format webinar yang aku bakal spill ke teman-teman semua di hari ini, bisa sampai kode promo tuh sampai habis, teman-teman, sampai orang tuh minta untuk bukain lagi. Nah, jadinya, teman-teman, sesi ini aku tuh buat untuk teman-teman yang belum sadar pentingnya webinar. Jadi di sini di 1 jam 30 menit ke depan, teman-teman akan paham kenapa webinar tuh bisa jadi mesin sales yang kuat kalau teman-teman punya struktur yang tepat. Dan yang kedua, ini aku juga buat sesi hari ini untuk teman-teman yang pernah melakukan webinar beberapa kali, tapi mungkin convertnya dikit atau sepi yang join, teman-teman jadi bisa meniru struktur yang aku pakai di webinar untuk menyempurnakan webinar teman-teman. Nah, jadi siapa di sini yang mau komitmen untuk serius belajar, komen serius di Zoom. Siapa di sini yang mau komitmen untuk serius belajar, komen serius. Wih, banyak nih ya. Serius. Wih, keren. Keren banget nih teman-teman nih. Serius. Oke, mantap ya. Sekali lagi, ini Jumat malam nih. Yang lain ngedate, yang lain pergi-pergi. Ini teman-teman serius belajar. Jadi sekali lagi, aku tidak akan mengecewakan teman-teman ya. Aku nggak akan mengecewakan teman-teman. Teman-teman akan mendapatkan ilmu yang teman-teman nggak akan dapat di mana-mana. Oke? Jadi serius ya, teman-teman harus serius ya. Kita lanjut. Jadi aku pengen cerita dulu nih teman-teman, rahasia ajaib di balik webinar. Jadi dulu waktu aku awal mendirikan Musti Musik, jadi sekitar 2 tahun lalu, jadi pas aku umur 19, teman-teman, sales aku tuh sangat minim. Ya, jadi aku tuh selalu ngonten demi cari murid yang nggak pasti ada. Aku tuh perlu berminggu-minggu untuk follow up cuma buat dapetin satu murid atau satu customer. Ini nih beberapa chat aku tuh dulu nih benar-benar sampai di ghosting. Nah mungkin teman-teman di sini pernah merasa ya di ghosting sama customer. Jadi udah mau kayak closing, tiba-tiba di ghosting. Mungkin aku rasa semua di sini teman-teman yang pebisnis pernah merasakan rasa itu dan rasanya nggak enak, ya. Sampai akhirnya aku mencobai format yang namanya webinar, ya. Dan ini menjadi keputusan terbaikku dalam berbisnis, teman-teman. Jadi aku pengen kasih tahu dulu 3 tipe produk yang nggak cocok untuk melakukan yang namanya format webinar. Karena kan ada banyak format untuk kita menjual suatu produk. Ya, webinar itu salah satunya. Nah, ini adalah 3 tipe produk yang nggak cocok. Yang pertama, tipe produk yang dibeli orang secara impulsif. Contohnya, produk konsumen murah. Snack, kopi. Itu teman-teman nggak bisa memakai format webinar untuk menjualnya. Yang kedua, produk yang tidak butuh penjelasan panjang. Jadi contohnya, layanan streaming film, Gojek, yang kita tuh nggak perlu edukasi dulu produknya agar orang mengerti. Ya, itu nggak cocok pakai webinar. Dan yang ketiga adalah produk yang susah atau tidak bisa menjadi barang mewah. Contohnya jasa fotokopi, laundry. Nah itu akan sangat susah lah untuk memakai webinar sebagai metode penjualan. Tapi bagi teman-teman di sini yang mempunyai produk dengan siklus penjualan panjang, contohnya paket layanan kesehatan atau biasanya B2B sales, ya B2B software contohnya. Mungkin teman-teman di sini punya produk yang perlu pembahasan mendalam. Contohnya teman-teman bisnis edukasi, bisnis coaching. Dan yang terakhir teman-teman di sini yang mungkin punya produk dengan branding mewah, ya contohnya coaching eksklusif, ya event-event eksklusif, ya komunitas, ya. Ini adalah produk yang sangat cocok memakai format webinar, teman-teman. Jadi gimana? Teman-teman di sini gimana? Aku pengen nanya di komen nih. Teman-teman di sini ada yang apakah bisnisnya cocok dengan webinar atau enggak? Coba, kan di sini ada bisnisnya yang banyak nih, ada yang F&B, ada yang coaching, tadi ada yang apotek. Ya dia bilang cocok. Oke.
Sangat cocok. Wih, mantap ya. Hari ini bakal dapat value ya hari ini ya. Oke. Jadi kita langsung, wih, cocok wih. Mantap nih teman-teman ya. Oke, kalau begitu kita langsung lanjut aja. Kenapa webinar bisa sangat berguna untuk teman-teman yang mempunyai produk-produk yang tadi aku baju bilang? Ya, kenapa? Karena webinar itu, ya, itu tuh nge-condense sales cycle teman-teman. Ya, jadi arti nge-condense sales cycle itu adalah teman-teman tuh ibarat tuh yang tadinya penjualannya bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, dengan webinar 1 hari langsung closing. Ya, jadi cocok untuk produk-produk yang butuh pemikiran yang panjang. Jadi produk mahal. Ini juga cocok untuk teman-teman yang pengen launching produk baru. Makanya ya launch buku, launch event apa, itu biasanya disertai dengan webinar, teman-teman. Yang ketiga, ini membuat produk lebih eksklusif. Dan yang terakhir, ini tuh bisa nge-upsell customer lama, teman-teman. Nah, jadinya aku dapetin insight ini setelah berulang kali gagal. Tapi teman-teman nggak perlu gagal ratusan kali. Aku udah ratusan webinar, teman. 2 tahun tuh aku ratusan webinar, teman-teman. Aku harap teman-teman nggak perlu melangkahi apa yang aku lewati, teman-teman ya. Jadi makanya aku pengen share sesuatu yang sangat insightful di hari ini. Aku pengen tanya ke teman-teman, apa yang ngebuat orang pasti gagal bikin webinar yang sukses? Coba. Aku pengen ngeliat opini teman-teman nih. Apa yang ngebuat orang pasti gagal ngebikin webinar yang sukses? Ada yang bilang nggak fokus, berbayar. Oh, nggak juga. Nggak juga. Aku pernah bikin webinar berbayar, yang ikut 200 orang. Kurang bervalue, bosenin, tidak tahu caranya, kurang persiapan, overthinking, nggak percaya diri sama film bro. Semuanya salah. Nggak bombastic offer, interaksi dengan orang, kurang planning, berhenti. Oke, nggak ada yang, oke. Semuanya jawabannya salah, ya. Semuanya jawabannya salah. Nggak ada personalnya, oke. Jujur, ini pas aku discover ini ya, karena kan aku juga pas bikin webinar tuh aku belajar banyak dari pakar-pakar yang lebih hebat lagi teman-teman. Ya, aku tuh udah beli program-program coaching webinar tuh udah jutaan teman-teman. Ya, puluhan jutaan. Jadi aku tuh udah banyak belajar nih teman-teman. Jawabannya apa? Ini mungkin teman-teman akan kaget. Aku pun pas baru tahu ini aku kaget sekali. Jawabannya yang ngebuat orang gagal bikin webinar sukses adalah mereka kasih value terlalu banyak di webinar. Jadi kasih value-nya terlalu banyak. Nah ini mungkin teman-teman tercengang. Ini maksudnya gimana sih? Aku coba jelasin ya teman-teman ya. Jadi, kenapa bisa begini? Jadi dulu tuh ceritanya, aku tuh dulu pas ngebikin webinar, teman-teman, aku tuh terlalu fokus pada isi atau konten dari materi ngajar. Jadi aku tuh lengkapin banyak banget. Aku bikin formatnya panjang. Jadi orang-orang tuh yang kalau pas aku baca tuh orang-orang tuh sampai kewalahan. Dan ini aku melihat banyak sekali pemula yang bikin webinar itu tuh melakukan kesalahan ini. Mereka tuh merasa oke, ini kan webinar nih, orang bakal datang. Aku tuh harus kasih value sebanyak-banyaknya sampai orang tuh sampai memuntah gitu loh. Saking receive banyak value-nya. Tapi ternyata semakin banyak, jadi ada sweet spot-nya teman-teman. Value yang teman-teman harus kasih. Karena kalau teman-teman saking banyaknya teman kasih value, itu tuh orang tuh bakal overwhelm, teman-teman. Dan mereka tuh merasa mereka tuh bisa mengatasi problemnya sendiri tanpa butuh bantuan kita. Dan makanya itu bakal hurt our sales, teman-teman. Ya. Jadi makanya ini mungkin jawaban yang akan mencengangkan teman-teman. Aku pun juga pas discover ini aku tuh tercengang. Jadinya aku pengen ajarin ke teman-teman semua di sini gimana cara memberikan value yang sweet spot. Yang membuat orang merasa, oh webinar ini berguna banget, tapi mereka tuh merasa mereka tuh masih butuh solusi kita. Karena itu yang susah. Karena bikin webinar yang edukasinya banyak gampang. Tinggal dari ChatGPT, bagusin kata-katanya, dapat format kelar. Tapi nyari sweet spotnya itu yang susah. Nah, jadi ini mungkin cerita sedikit ya. Aku pernah buat webinarnya, jadi data asli teman-teman ya. Aku spill sedikit. Ini pertama kali aku bikin webinar teman-teman. Pertama aku bikin webinar itu yang join Zoom 92 orang. Webinar keduanya 151. Closing 0 ya. Jadi closing 0 sedih juga ya. Yang terus ada join Zoom 151, closing tetap 0. Sampai akhirnya sempat pecah telur dikit lah ya. Join Zoom 251, tapi yang closing cuma 3 orang. Dan ini tuh pas pertama kali aku bikin produk aku. Jadi ini tuh harga produk aku tuh dulu, digital produk aku tuh hanya di sekitaran 700.000 lah. Ya. Jadi masih sangat kecil teman-teman. Jadi conversion rate-nya jadi cuma 1,2% orang dari yang nonton yang akhirnya convert. Sampai akhirnya aku ketemu formula ini yang aku bakal share ke teman-teman semua di hari ini yang bisa
membuat closing rate-nya, teman-teman, jadi yang convert itu 5,16%. Ya. Yang join Zoom langsung 6 kali lipat, yang closing 5 kali lipat, teman-teman. Lanjut, ini free class yang baru aku aja jalanin bulan lalu, teman-teman, di Oktober. Aku baru aja melakukan webinar ini. Ini join Zoom-nya ke cap 500 karena aku salah beli Zoom. Jadi dulu tuh aku beli Zoom 500 orang. Mestinya aku beli yang 1000. Karena itu ampe orang tuh rebutan buat join. Jadi 500 tuh sayang banget ya, karena Zoom-nya tuh aku salah beli. Jadi cuma yang bisa ke limit 500 orang. Yang closing 32 orang. Jadi closing rate-nya itu sekitar 6,4%. Belum ditambah orang-orang yang nonton recording, karena kan habis webinar aku pasti kasih recording, terus aku follow up. Jadi strategi follow up dari WhatsApp, yang convert 49 orang, teman-teman. Jadi, dari 500 orang yang convert tuh hampir 50. Jadi hampir 10% yang nonton akhirnya jadi customer. Dan ini harga produkku ya, itu jutaan, teman-teman. Ya. Jadi produk aku 2 juta, harga private aku tuh 1,5, teman-teman, juta. Jadi bayangin dalam satu hari. Dan ini bukan kebutuhan primer. Sekali lagi, ini kelas piano, teman-teman. Apalagi bagi teman-teman di sini ya, yang mempunyai produk-produk yang lebih kena dengan kebutuhan primer. Contohnya tentang keuangan, tentang anak-anak, itu bisa lebih mantap lagi. Nah, jadinya teman-teman, dibanding dengan industri standar ya teman-teman ya. Standar industri itu kalau produk harga murah itu sekitar 5%. Kalau yang mahal itu 1%. Itu lebih bayangin. Ini produkku tuh jutaan loh teman-teman. Yang itu kehitung high ticket, teman-teman. Jadi aku tuh 10 kali lipat di atas industri standar bisa dibilang. Makanya di sesi hari ini aku pengen share ke teman-teman semua 3 hal ini. Aku pengen sharing ke teman-teman gimana teman-teman bikin orang pengen nonton webinar teman-teman. Yang kedua, teman-teman bisa jualan produk apapun di webinar. Dan yang ketiga, omset puluhan sampai ratusan juta dalam satu hari. Teman-teman pengen nggak bisa seperti ini? Coba tulis di chat. Pengen nggak bisa seperti ini? Omset puluhan sampai ratusan juta dalam satu hari. Yang pengen, bilang pengen di chat Zoom. Oke. Kayaknya pengen ya? Oke. Siap. Wah, mantap nih ya. The crowd is amazing ya. Mantap banget nih teman-teman. Oke, kita langsung lanjut aja. Caranya terus gimana? Nah, jadi webinar yang sukses itu gampang teman-teman. Asal kita tahu triknya. Ya, asal kita tahu triknya. Jadi triknya aku bagi menjadi 3 framework ini. Yang pertama, cara bikin audience mau nonton sampai akhir. Yang kedua, trik membahas isi webinar. Gimana caranya biar bisa bikin isi webinar yang orang tuh nggak bakal kewalahan. Dan yang ketiga, cara menawarkan solusi yang audience hampir mustahil tolak. Dan ini yang udah aku praktekin di semua webinarku dan hasilin 1 miliar pertamaku di umur 21, teman-teman. Ya. Nah, jadinya bagian pertama, cara bikin audience mau nonton sampai akhir. Nah, jadinya waktu aku udah ngejalanin webinar, aku tuh sadar satu hal, teman-teman. Peserta webinar itu tuh terus menurun sampai akhir. Jadi yang join mungkin banyak, tapi tiba-tiba makin lama leave, ada yang nge-leave. Nah akhirnya gimana caranya untuk bisa membuat penonton bertahan, aku tuh ketemu cara ini untuk memaintain mereka sampai akhir. Nah yang penasaran komen penasaran teman-teman. Yang penasaran gimana caranya bikin orang nonton sampai akhir, komen penasaran di Zoom. Oke, penasaran. Penasaran? Oke, penasaran, mantap. Aku coba share ya teman-teman ya. Aku coba share ya. Nah, sekali lagi. Tujuannya, teman-teman, sekali lagi, tujuan dari webinar adalah kita membuat orang menunggu sampai akhir dengan rasa penasaran mereka sendiri. Ya. Itu caranya adalah dengan introduction dan storytelling yang bagus. Kalau begitu mungkin teman-teman bertanya, gimana cara aku buat intro yang bagus dan gimana caranya aku storytelling yang bagus? Caranya, teman-teman, aku bagi menjadi beberapa step. Yang pertama, teman-teman sadar gak? Pas slide pertama, aku tuh langsung janjiin teman satu hal. Nah, itu tuh nama sectionnya adalah single point belief. Dimana teman-teman tahu. Jadi step 1 sama step 2 tuh mirip ya. Dimana teman-teman tuh tahu, oke, dengan aku investasi 1 jam 30 menit ke depan, aku tuh bakal dapat apa?
teman-teman dapat bakal strategi step by step memakai webinar jadi mesin uang miliaran. Itu yang teman-teman expect, ya. Nah, terus kalau teman-teman sadar, aku tuh ngebuat slide bonus. Jadi ini aku ibarat nge-breakdown slide yang aku baru aja kasih tahu ke teman-teman, ya. Teman-teman sadar kan? Aku sempat ngomong, ada bonus bagi teman-teman yang nonton sampai akhir. Teman-teman dapat bonus yang lebih dari voucher belanja tapi kurang dari Bitcoin. Tujuannya apa sih? Tujuannya biar teman-teman nonton sampai akhir. Jadi ini salah satu step yang paling gampang untuk teman-teman membuat penonton nonton sampai akhir. Kasih bonus yang teman-teman dapat cuma sampai akhir dan buat mereka penasaran. Kita lanjut. Build trust, ya. Build trust itu harus di awal-awal, bahkan di 5 menit pertama. Kenapa? Karena kalau enggak buat apa orang nonton webinar kita? Ini aku jamin teman-teman semua di sini, 123 orang di sini, kenapa nonton aku sampai sekarang? Karena teman-teman udah tahu cerita aku nih. Convert miliaran dari webinar. Dimentor oleh orang-orang hebat yang terkenal. Punya 400.000 followers berkat webinar. Itu semua tuh teman-teman udah tahu story aku, makanya pengen tonton. Makanya penting juga untuk kita nge-build trust. Karena tanpa trust, semua penjelasan hanya akan dianggap pendapat. Dengan story, teman-teman percaya omongan aku sebagai fakta. Nah, jadi sekali lagi, untuk membuat storytelling yang bagus, itu menurut aku harus ada result-nya, terus harus ada posisinya. Posisi itu dalam artian apa yang membuat kita relate, ya. Dan yang terakhir adalah, kita tambahin lah muka-muka selebriti. Timothy Ronald aku masukin, Bang Ogut aku masukin, muka-mukanya buat apa? Tadi Erick Thohir aku masukin. Tujuannya biar teman-teman merasa, oh iya orang ini kredibel nih. Kita lanjut. Ada slide ini. Aku tuh kasih tahu, mungkin teman-teman merasa bla bla bla. Tadi kan aku bilang ya, mungkin teman merasa punya produk tapi bingung cara jualnya. Tujuannya apa? Biar aku tuh ngejustify value teman-teman. Oh, aku tuh ngerelate sama teman-teman. Teman-teman jadi merasa, oh aku tuh relate sama teman-teman dan ini membangkitkan motivasi teman-teman. Bahwa oh sebenarnya bisa loh we get to the other side, which the better side, teman-teman. Kita tuh bisa loh membuat webinar yang sukses dengan mengikuti apa yang aku ajarkan. Nah, terus aku juga jelasin ke teman-teman, ini tuh cocok buat siapa sih? Ya. Dan kalau teman-teman merasa nih, oh aku salah satu dari 2 avatar ini yang aku jelasin, teman-teman pasti stick. Oh iya, ini webinarnya emang buat aku nih. Dan pasti teman-teman yang di sini yang tadi merasa, oh nggak merasa di satu sama nomor 1 nomor 2 ini pasti udah leave. Ya nggak apa-apa, karena teman-teman adalah audiens aku. Nah yang terakhir nih, komitmen. Kenapa dari tadi aku ngajak orang buat ngechat di Zoom? Biar interaksi. Itu memperpanjang retention. Jadi teman-teman ada yang jawabnya benar juga sebenarnya. Ya, interaksi sama audiens, teman-teman ngomong serius, itu biar teman-teman tuh komit. Karena kalau teman-teman ngetik nih, serius, teman-teman tuh udah secara psikologi, teman-teman tuh udah, oke, aku committed for this webinar. Aku komit untuk mengikuti webinar ini. Begitu. Nah, jadi ada yang ini terakhir teman-teman, Big Domino namanya, di mana aku tuh ngasih tahu ke teman-teman apa sih yang buat orang pasti gagal bikin webinar. Ini yang bikin teman-teman mind blown. Jadi di 10 menit pertama aja teman-teman udah mind blown. Oh, yang ngebuat orang pasti gagal belajar bikin webinar adalah kalau kasih edukasi terlalu banyak. Oh, ini nih. Nah, itu aja udah mind blowing kan. Kalau teman-teman udah mind blown di awal-awal, pasti nonton sampai akhir. Dan yang terakhir adalah janji aku untuk teman-teman yang mengikuti sampai akhir. Nah, terus aku baru kasih tuh, step by stepnya nih. Apa nih step by stepnya, frameworknya. Untuk teman-teman bikin suatu slide, suatu webinar yang bikin audiens mau nonton sampai akhir. Nah, baru yang terakhir, ini yang aku tambahin di webinar aku, kalau yang piano, tapi kan sekarang kan ini kan kita sifatnya kan edukasi doang ya. Nah, aku tuh biasanya kasih testimoni tuh. Testimoni murid-murid aku yang udah berubah hidupnya berkat edukasi piano yang aku kasih. Nah, jadi begitu teman-teman, alasannya kenapa orang tuh mau nonton sampai akhir. Karena semua hal ini yang udah aku plan dari awal. Single point belief, title, bonus, semua ini aku plan teman-teman. Ya. Dan itulah kenapa webinar aku bisa 10 kali lipat lebih efektif dibanding webinar orang lain. Itu teman-teman jawabannya. Nah, jadinya itulah cara membuat audiens mau nonton sampai akhir. Nah, bagian kedua dari webinar ini, aku tuh pengen bahas sebenarnya teman-teman. Ya, isi webinar yang mungkin hanya sedikit banget yang tahu. Gimana sih cara membuat suatu webinar yang bisa ibarat tuh sedikit aja. Ibarat tuh bisa sedikit yang nge-live. Ibarat tuh bisa value-nya tuh sweet spot teman-teman. Ya.
Nah, jadinya waktu aku awal pakai eh, teknik storytelling teman-teman dan mulai masuk pembahasan, aku tuh sadar kalau orang tuh sebenarnya udah mulai nggak interest di tengah-tengah. Jadi biasa tuh momen paling susah itu adalah di tengah-tengah teman-teman, pas teman-teman ngajar, ya. Karena kalau teman-teman nggak bisa nge-package edukasi teman-teman in a meaningful way, in an interesting way, dengan hal yang menarik, orang tuh pasti leave juga, ya. Dan ini tuh adalah hal yang penting sekali karena orang tuh akan trust dengan webinar kita kalau mereka tuh mendapatkan value. Tadi kan oke lah, ada storytelling kayak, ada apa, itu kan untuk nge-build up buat edukasinya. Ya, jadi namanya intro tuh tadi. Tadi section intro. Sekarang ke section webinarnya, ke section inti dari materinya nih. Nah, ini tuh penting sekali. Dan aku merasa dulu aku cara ngajarnya salah. Dan aku melihat banyak orang yang melakukan webinar itu juga cara ngajarnya salah. Dan itu yang membuat orang juga left cepet. Makanya aku juga pengen sharing ke teman-teman semua di sini. Sekali lagi, sebelum aku masuk ke inti isi webinar ini, yang semangat belajar coba komen semangat. Kita coba lihat nih, masih pada semangat gak nih teman-teman semua nih? 124 orang di sini. Masih pada semangat gak? Coba tulis di chat Zoom. Semangat. Wih, mantap nih teman-teman ya. By the way inget ya, teman-teman yang nonton sampai akhir bakal dapat bonus ini. Jadi bagi teman-teman mungkin yang baru join di tengah-tengah tadi ya, aku pengen ingetin, kita tuh ada bonus ya. Aku kasih bonus gratis buat teman-teman, gak usah daftar apapun, gratis ya. Sekali lagi bonusnya ada lebih dari voucher belanja dan kurang dari Bitcoin ya. Ini bonus yang teman-teman akan dapatkan secara gratis ya. Oke, masih pada semangat ya. Oke, kalau begitu kita langsung lanjut aja, teman-teman. Jadi gini, teman-teman. Webinar itu, ya, webinar itu tuh teman-teman gak bisa anggap sama dengan kelas formal, ya. Dengan kelas pas ngeles contohnya atau pas kelas teman-teman mengajar itu berbeda. Karena tujuan dari webinar, teman-teman, adalah kita tuh memecah false belief mereka, ya. Kita pecah apa yang mereka dulu pikir A, kita pecah sebenarnya jawabannya B loh. Jadi tujuan kita adalah kita memecah false belief mereka dan akhirnya buat mereka sadar seberapa pentingnya masalah ini. Ya. Jadinya untuk kita membahas isi dari webinar, kita tuh jangan ajarin how-nya, tapi kita ajarin what sama why-nya. Nah, kalau begitu mungkin teman-teman bertanya, caranya gimana? Aku ngajarnya tuh what sama why-nya, bukan how-nya. Nah, aku jelasin sekarang. Ini juga strateginya teman-teman, step by step juga. Nah, jadinya untuk teman-teman membahas isi atau edukasi dari webinar teman-teman, yang pertama teman-teman harus melakukan yang namanya storytelling. Ya. Nah, ini contoh storytelling. Teman-teman lihat, cara bikin audience sampai akhir. Teman-teman sadar gak? Aku tuh baru aja di sini melakukan yang namanya storytelling. Terus kita lihat slide sebelumnya. Slide di sini, sebelum aku masuk ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini, aku melakukan apa? Aku ngelakuin storytelling dulu. Ya. Tujuannya apa? Biar teman-teman di sini makin relate juga. Dan minimal masalahnya tuh sadar, oh inilah masalahnya. Ya, jadi yang pertama adalah storytelling. Dan ini aku baru aja lakukan. Jadi emang ini unik sih. Aku tuh ngejelasin isi webinar dengan webinar, teman-teman. Nah, yang kedua adalah komitmen. Jadi komitmen tuh akan selalu ada nih. Jadi makanya teman-teman dari awal sampai akhir aku selalu minta untuk Zoom chat. Kenapa? Biar interaksinya ada. Biar teman-teman komit. Karena kalau teman-teman udah ngetik itu teman-teman secara psikologi, sekali lagi, udah komit untuk mengikuti webinar ini. Ya. Kita lanjut. Isi dari kontennya. Nah, konten ini tuh sesuatu yang unik. Dan ini aku pengen bahas secara detail sedikit. Ya. Jadi kok pas teman-teman membahas konten, ya, teman-teman tuh harus membahas yang namanya high level overview. Jadi kalau teman-teman anggap high level overview itu adalah teman-teman tuh isi materinya itu yang bisa semua orang bahkan yang awam tuh mengerti, teman-teman. Ya, jadi nggak detail. Makanya kalau teman-teman sadar, pas aku bikin PPT ini, teman-teman sadar gak? Ini aku isi konten ini, aku tuh implementasi apa yang aku ajarkan teman-teman. Kita lihat yang sebelumnya, ya. 11, 10, 9. Aku tuh cuma kasih, oh slide-slide-nya, aku kasih kata-katanya, aku kasih penjelasan dikit-dikit. Big domino tuh apa? Oh pertanyaan yang bikin orang false belief. Ini false belief organ nih. Ya, ini yang buat orang mind blown. Ini hope-nya apa? Nah aku tuh nggak jelasin secara detail, oh fostering hope tuh isinya harus ada apa aja. Harus jumlahnya 3. Big domino tuh harus inverse thinking, harus pasti gagal. Ya, cocok untuk siapanya, kenapa harus 2 orang doang? Itu aku kan nggak jelasin detailnya teman-teman. Ya,
Karena menurut aku orang tuh nggak care juga. Dan orang tuh bukan datang untuk itu. Nah, jadi sekali lagi, teman-teman saat membuat konten, ya ini teman-teman juga yang tahu. Karena teman-teman kan yang yang ada di bidang teman-teman, expertise teman-teman. Jadi pasti teman-teman tahu, oh sebenarnya apa sih masalahnya yang high level, yang buat orang aware. Oh ini loh masalahnya, oh ini loh what-nya nih, apa yang aku harus bikin. Tapi pas nanti how-nya teman-teman tuh nggak kasih. Dan ini yang aku bisa lihat banyak sekali pemula tuh salah. Ya. Jadi mereka tuh sering banget pas pemula-pemula webinar, mereka tuh langsung kasih how-nya. Jadi ini maksud aku, yang pas tadi aku awal-awal bilang, teman-teman kasih value terlalu banyak. Jadi aku kasih how-nya step by step, aku detailin. Mungkin teman-teman merasa, oh I feel good about this, karena aku tuh beneran membantu orang di luar sana. Tapi sebenarnya enggak juga. Karena kan orang tuh kalau nonton webinar tuh, kalau misalnya mereka udah merasa, oh aku udah bisa nih main piano, aku udah dapet step by stepnya dari Dev nih, dari Kodev. Terus mereka merasa, oh aku udah bisa nih, step by stepnya aku dapat dari webinar. Terus mereka akhirnya nggak convert. Sebenarnya mereka pun juga ibarat rugi. Kenapa? Karena kan mereka jadi nggak mendapat solusi yang sebenarnya optimal buat mereka. Kalau aku emang dua produk ya teman-teman. Aku tuh ada produk digital, piano, dan juga jasa ini teman-teman, les-lesan. Ya, jadi ada dua produk. Nah, ujung-ujungnya sebenarnya kalau orang merasa udah sok tahu, oh iya aku udah dapet nih step by stepnya, aku ngelakuin sendiri. Ya, tapi pas implementasi juga nggak bisa ngelakuinnya, kan juga rugi sebenarnya di mereka. Jadi udah rugi di teman-teman, juga rugi di mereka. Jadi mungkin mereka merasa bervalue tapi mereka leave, tapi sebenarnya it's not value karena nggak terimplementasi. Tapi kalau contohnya orang ini akhirnya kita berhasil convert dan mereka akhirnya merasakan produk kita yang emang bener bagus, kan mereka jadi lebih terbantukan sebenarnya. Jadi sebenarnya teman-teman tuh jangan sampai merasa bad about it. Teman-teman jangan merasa sampai merasa, aduh, aku nggak merasa enak nih ngasih webinar tuh tapi sebenarnya yang kayak cuma high level overview. Enggak juga teman-teman. Karena sebenarnya itu yang sebenarnya orang-orang yang lagi nonton tuh butuhin teman-teman. That's it. Nah makanya sekali lagi bikin konten itu tuh emang teman-teman yang tahu sweet spotnya. Oh di mana batas dari high level ke yang udah bener-bener nitty gritty detail. Yang apa detail-detailnya. Yang penting teman-teman sekali lagi bikin konten webinar itu high level aja. Ya nggak harus detail. Sehingga jadi ini ekspektasi behavior yang kita mau. Kita tuh pengen audience itu tahu solusinya, ya mereka sadar akan solusinya. Oh jadi tahu nih step by step untuk denger lagu sekali langsung main di piano. Mereka tahu nih cara bikin webinar, kira-kira tahulah step by stepnya, solusinya. Tapi mereka akan susah mengimplementasinya tanpa bantuan kita. Itu isi webinar yang bagus, teman-teman. Dan ini aku rasa teman-teman sendiri yang tahu. Oh, apa sih sweet spotnya? Jadi strategi step by stepnya, cuma detail satu stepnya ini tuh nggak detail. Ibarat begitulah teman-teman. Dalam kita membuat isi konten dari webinar. Nah, yang keempat adalah kita review lagi ulang frameworknya. Ya, tadi kan ada 3 framework nih aku kasih. Nah, kita centang lagi. Ya, jadi orang tahu, oh kita baru bahas nih step 1. Wah, udah mau step 3 nih. Nge-retention orang lagi. Dan kita repeat terus teman-teman. Jadi apakah stepnya tuh harus 3 atau harus bisa banyak? Jawabannya bebas. Yang penting teman-teman setiap menjelaskan isi subbab dari webinar tersebut, yang teman-teman lakukan adalah teman-teman memakai template ini. Ya, storytelling, bikin orang komit, isi kontennya apa, frameworknya apa yang kita review, dan yang terakhir adalah kita repeat terus sampai subbabnya habis. Nah, sampai sini pada paham teman-teman? Yang paham bilang paham di Zoom chat. Coba yang paham bilang paham di Zoom chat. Paham, paham, paham. Mantap teman-teman. Oke, luar biasa nih teman-teman ya. Oke. Nah, mantap ya teman-teman ya. Oke, kalau begitu kita langsung lanjut aja teman-teman. Ke step terakhir. Cara menawarkan solusi yang audience hampir mustahil tolak. Dan ini yang aku pengen bener-bener tekenin di bab 3 ini. Jadi ini bab paling daging nih teman-teman. Jadi teman-teman harus nonton sampai akhir. Ini bab paling dagingnya. Karena kalau teman-teman lihat sekarang sayang banget. Udah bonus nggak dapet. Bab yang paling daging juga nggak dapet. Sayang banget.
Karena step 3 ini yang teman-teman menawarkan solusi teman-teman. Jadi kalau step 1 udah benar, step 2 udah benar, tapi step 3-nya gagal, percuma uang nggak bakal datang. Ya. Sales nggak bakal masuk, teman-teman nggak akan dapat customer. Dan sekali lagi teman-teman gak dapat customer itu rugi di dua-duanya. Karena kalau teman-teman benar percaya dengan produk teman-teman, teman-teman merasa, oh emang produk ini the best in Indonesia, teman-teman pasti pengen membantu customer itu. Karena teman-teman tahu, customer ini akan terbantukan. Ya, jadi step 3 ini paling penting nih teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman skip nomor 1, nomor 2, nggak apa-apa. Nomor 3 harus ditonton. Nah, cara menawarkan solusi yang audience hampir mustahil tolak. Jadinya teman-teman, aku tuh dulu pas bikin webinar, mungkin ke webinar ke-20-an aku lah kira-kira ya. Aku tuh udah terapin 2 teknik sebelumnya. Jadi aku udah ketemu lah kira-kira sweet spotnya. Tapi waktu jualan, ya malah nggak ada yang beli. Itu suatu masalah. Karena kalau sampai nggak ada yang beli, percuma sebenarnya teman-teman. Ya, alasannya kenapa? Alasannya adalah karena aku enggak menunjukkan value dari solusi aku. Sekali lagi, kan tadi kan ada 3, jadi kita review sedikit, kan ada 3 part ya teman-teman ya. Part pertama adalah teman-teman introduction yang membuat orang tuh terpecahkan false belief-nya. Mereka merasa, aku udah mind blown langsung di awal-awal, yang ngebuat mereka trust sama kita, makanya ada storytelling. Yang kedua adalah isi kontennya. Isi kontennya harus edukatif, yang high level overview, jangan yang terlalu detail. Dan kita kasih tahu what-nya, tapi kita nggak kasih tahu how-nya. Nah, tapi yang ketiga adalah gimana caranya kita bisa tekenin value dari solusi kita. Karena kalau teman-teman udah nomor 1, nomor 2-nya benar, tapi nomor 3-nya gagal, orang tuh bakal seneng, tapi mereka nggak bakal beli. Karena mereka merasa, oh aku udah tahu nih, aku udah bisa nih ngerjain sendiri. Nah, makanya ini step yang paling penting. Dan sengaja aku taruh paling akhir, biar teman-teman yang nonton sampai akhir di reward paling banyak. Ya. Oke, komen yang penasaran caranya untuk membuat orang tuh sadar terhadap value bisnis kita. Komen penasaran, coba. Komen penasaran. Ya aku pengen lihat nih, masih pada nonton gak nih? Oke, penasaran ya. Penasaran, oke. Kalau begitu, aku langsung coba spill ya ke teman-teman. Yang ini daging banget beneran, yang ini daging banget nih teman-teman. Ya. Oke, jadi dulu, pas dulu banget nih teman-teman ya, pas webinar awal-awal aku lah kira-kira ya. Webinar awal, jadi mungkin webinar ke-10, ya aku udah agak lupa lah webinar keberapa ya. Aku tuh pas ngejelasin solusi aku, teman-teman, aku tuh cuma nge-list down fitur, terus aku langsung kasih produk, teman-teman. Jadi dulu tuh aku jualan kayak begini, teman-teman. Bayangin, pas udah kelar webinar aku langsung jualan. Oke, teman-teman, thank you banget yang udah join webinar. Nah, bagi teman-teman yang merasa terbantukan, ya aku pengen kasih tahu mengenai akademi aku, teman-teman. Nah, teman-teman tuh bakal bisa dapat modul ini, dapat cheat sheet ini, dapat live Zoom ini dengan harga 1,2 untuk 12 bulan. Mau gimana orang nggak beli? Ya, mau gimana orang beli dengan begitu, teman-teman? Dari kasih harga, belum dijelasin fiturnya. Orang udah ngelihat di PPT-nya, ya percuma, teman-teman. Orang tuh belum bisa memvisualisasikan produknya tuh value-nya berapa. Ya, makanya ini kesalahan nih ya. Makanya aku harap teman-teman belajar dari sini. Karena ini kesalahan yang aku lakukan dulu. Sakit banget teman-teman ya. Gak ada yang tahu, rasanya tuh capek nge-add 1 bulan. Ya, ada ribuan yang daftar, yang ikut ratusan. Tapi pas jualan gak ada yang beli. Sakit teman-teman rasanya. Ya, makanya ini section paling penting. Ya, jadi aku harap teman-teman nonton nih ya. Nah, jadi gimana sih teman-teman cara yang benar untuk menawarkan solusi teman-teman di suatu webinar? Nah, caranya adalah teman-teman nge-breakdown value teman-teman per fitur. Ya, jadi aku coba jelasin ya teman-teman. Jadi ini sekarang PPT yang aku pakai nih. Jadi aku coba jelasin pelan-pelan nih. Aku coba jelasin step by step ya. Cara untuk nge-present offer kita biar menarik, biar teman-teman tuh pengen nonton, ya, pengen bahkan bahkan ikutan pas sesi jualan tuh orang tuh penasaran, ya. Jadi caranya adalah yang pertama, teman-teman tuh memberikan summary dari webinar hari ini. Jadi teman-teman kasih konklusinya. Oke, jadi teman-teman 1 jam sebelumnya teman-teman udah belajar bla bla bla. Ya, ini terminologi piano nih. Belajar genre, belajar chord-chord ini.
Nah, terus teman-teman tunjukin frameworknya yang dicentang-centangin. Ya, teman-teman udah belajar nih step ini, step ini, step ini, teman centang, centang, centang. Jadi mereka tuh pun tahu, oh iya ini tuh udah kelar nih materinya nih. Mereka udah tahu, oh ini tuh step by step fullnya. Ya, jadi summary what they have done. Kita lanjut magic question. Jadi ini menarik banget nih. Jadi setiap kali aku kelar webinar, ya setelah kelar ngajar ya, jadi setelah aku ngajarin konten aku pasti tanya, siapa yang puas dan mau belajar lebih lagi? Nah itu pas biasa udah rame tuh, ngomong ter puas puas puas, aku pengen belajar lebih lagi kok, aku pengen belajar piano lagi. Kalau bisa sampai malam kok, sampai bergadang boleh kok. Biasa begitu tuh jawabannya. Nah sekali lagi tujuannya apa? Biar orang tuh merasa, oh ya, aku tuh bakal belajar lebih lagi nih, ya. Karena kan kita bakal nawarin solusi kan, solusi edukasi kan. Kalau kan solusi edukasi. Jadi psikologinya dapat, oh mereka pengen belajar lebih, nanti solusinya adalah edukasi. Ya, jadi magic question ya teman. Ya. Nah, terus transisi. Nah, jadi setelah orang ngomong, oke aku puas kok, aku puas, aku pengen belajar lebih lagi. Nah, aku transisiin. Aku mau ajarin teman-teman lebih nih. Tapi boleh nggak aku bantu kalian di 10 menit ke depan? Nah, ini kata bantu tuh penting sekali. Ya ini tuh aku jujur banyak nyuri juga lah. Aku banyak nyuri dari orang-orang yang melakukan webinar. Jadi yang di luar negeri tuh ada yang terkenal namanya Iman Gadzhi, Alex Hormozi. Tuh yang webinar tuh jago sekali teman-teman. Mereka tuh yang aku lihat ya, mereka tuh sangat peduli dengan bahasa yang mereka pakai. Ya, karena bahasa tuh yang akan ngeset psikologi kita. Oh, ini kita pengen apa nih? Kalau contohnya aku tulis nih, boleh nggak aku izin jualan 10 menit ke depan? Izin, 10 menit ke depan boleh nggak jualan? Orang udah live teman-teman. Makanya aku frameworknya, aku tuh ganti pakai, mau gak aku bantu teman-teman 10 menit ke depan. Nah mereka pasti bilang dong, mau kok, mau kok. Ya mau, mau, mau. Nah aku baru ngomong setelahnya. Nah untuk teman-teman terus berkembang, teman-teman tuh butuh loh lebih dari webinar ini. Jadi kita tekenin lagi, yang didapat di webinar itu not the full story. Ya, bukan ceritanya, belum belum full implementasinya. Ya, jadi orang tambah penasaran. Nah ini namanya transisi. Transisinya itu agak harus penting, teman. Transisi itu sangat penting. Jadi transisinya agak panjang. Aku coba jelasin next nih ya. Nah, jadi ini section namanya linking. Jadi linking tuh kalau teman-teman suka dengan cara ngajarku tadi, aku pengen teman-teman tahu, nah nextnya apa? Tujuan slide ini ya, biar orang tuh ke reinforce lagi. Oke, iya sih, kalau aku nonton sampai akhir sih aku pasti suka nih sama cara ngajar orang ini. Ya, jadi udah secara secara hati itu udah yes lagi. Jadi dari sebelumnya yes pengen dibantu, ya aku pengen belajar lebih lagi yes, ya aku oh iya bener juga aku tuh webinar belum cukup, kalau webinar ini doang aku ikutan tuh belum cukup. Oh iya bener, aku tuh suka sih sama cara ngajar Codev, aku pengen lanjut nih. Jadi secara hati nih ya, dari awal sampai akhir tujuan komen tuh udah build up psikologi. Oh yes 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 yes. Nah yang terakhir nih teman-teman. Nah ini mungkin teman-teman juga pernah ngeliat ya. Namanya false dilemma. Jadi false dilemma ini adalah teman-teman tuh nge-present suatu kasus. Kasusnya apa? Kasusnya adalah teman-teman tuh bilang, oh teman-teman tuh bisa. Teman-teman live webinar ini, oke teman-teman udah dapet tuh step by stepnya. Tapi teman-teman ya udah aku tinggalin. Teman-teman gak bakal tuh dapet edukasi full dari aku. Aku mentorin satu-satu, pelan-pelan. Nah, atau teman-teman pengen nonton sampai akhir, dan aku janjiin teman-teman, aku bisa bimbing teman-teman di piano sepenuhnya. Contohnya ngomong gitu. Nah, kan pasti orang dilema dong, tapi pasti orang tuh pasti pilihnya yang kedua gitu loh. Oh iya, aku pengen nih dibimbing piano nih sama Kodev. Oh iya nih, aku pengen nih dibimbing cara bikin webinar oleh Kodev. Ya, jadi aku present nih false dilema. Nah, jadi dilema yang sebenarnya jawabannya itu cuma satu sebenarnya. Jadi dilema yang sebenarnya bukan dilema, makanya namanya false dilema. Ya. Nah, baru setelah transisi ini kita tawarin produk kita. Jadi teman-teman lihat ya, yang sebelumnya teman-teman langsung mungkin kasih harga, kasih produknya, sekarang ada 4 step dulu teman-teman. Kita hitung nih slide-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bayangin, jadi sebelum masuk solusi aku, sebelum masuk apa sih yang bisnis musik-musik lakukan, sebelum teman-teman nge-present cara teman-teman membantu audiens teman-teman, ada 9 slide dulu. Bayangin teman-teman. Dan ini yang aku lihat banyak sekali orang yang salah.
Banyak sekali orang-orang pas bikin webinar, mereka tuh nggak sadar atas hal ini. Ini yang terpenting, teman-teman. Bayangin, aku tuh bikin 9 slide dulu, teman-teman. Aku warming up dulu. Teman-teman yang lain, oh biar pas, oh iya bener, bener, bener. Baru aku tawarin produknya. Nah, ini lebih penting lagi nih teman-teman. Pas aku nge-offering, oke, gimana caranya kita bisa nentuin value, gimana caranya kita bisa bikin audience sadar mengenai value dari produk kita. Ya, karena itu yang juga penting. Ini kan baru aja warming up nih. Jadi baru aja kayak olahraga, teman warm up dulu, baru langsung hit trainingnya atau baru nge-gym. Nah ini juga sama. Gimana nih caranya biar teman-teman pas audience denger solusi teman-teman langsung pengen, waduh aku pengen banget join. Nah, caranya begini. Yang pertama adalah storytelling lagi. Jadi teman-teman storytelling lagi, ya. Oke. Jadi kalau ibarat kalau kayak aku di live webinar ya, aku pengen banget ngajak teman-teman untuk belajar bareng aku lewat akademi online Musti Musik. Mungkin teman-teman di sini merasa cari waktu buat belajar piano itu susah. Dan aku pun ngerti teman-teman, karena aku pernah di tahap teman-teman. Terus aku storytelling dulu, 1 menit, baru aku tawarin. Jadi kan udah keras nih pain point-nya nih. Jadi storytelling itu harus pain point dari audience teman-teman. Jadi storytelling nih, oh iya iya, kan emang cari waktu belajar piano kan emang susah, ya. Jadi pas udah kita bikin pain point-nya, oh iya kerasa banget, baru kita tawarin. Nah teman-teman, di Akademi Online Piano Musti Musik, aku tuh ada yang namanya kuliah piano. Di mana setiap minggunya aku ngajarin teman-teman cara membuat permainan piano teman-teman manis. Dan ini setiap minggunya ada, sehingga teman-teman tuh berasa kayak privat sama aku. Nah, baru kita jelasin fiturnya. Nah, teman-teman lihat, pas aku di PPT ini ya, teman-teman lihat, aku tuh kasih tahu fiturnya, dan aku kasih tahu nilainya. Ini penting loh, nilai ini tuh penting sekali. Ini bakal aku jelasin abis ini. Nilai ini penting sekali. Kenapa? Karena kan sekali kita kan kita tuh pengen ngebuat orang tuh sadar betapa valuable dari produk kita. Seberapa pentingnya solusi dan seberapa orang tuh akan mendapat dari produk kita. Jadi kita tulis value-nya. Dan ini juga aku sadar banyak sekali orang yang salah. Ya, teman-teman pas menuliskan harga, ya harga dari fitur, jadi satu fitur dari produk teman-teman, itu teman-teman tuh harus membuatnya biar orang tuh percaya sama harganya. Jadi aku coba jelasin nih cara aku ngejelasin value dari produk aku. Contohnya kan ini kan akademi online ya. Kan emang kalau digital produk kan emang ada banyak fitur ya. Ada live coaching kayak, ada modul-modul video, ada komunitas. Nah, contohnya nih aku jelasin kuliah piano. Nah, ini tuh aku kasih angka 3 juta. Nah, teman-teman tuh 3 juta itu tuh gak boleh naruh ngasal ibarat. Jadi kalau teman-teman taruh 500 juta, kalau orang gak percaya percuma. Jadi orang tuh harus ibarat percaya dengan value yang teman-teman taruh. Makanya setiap kali teman-teman kasih value, itu teman-teman jelasin kenapa nilainya tuh harga 3 juta. Contoh, jadi aku tuh cara jelasin kuliah piano tuh 3 juta tuh simple. Jadi aku kan rate privat di pianonya kan 1,5 nih teman-teman, 1,5 juta. Yaitu rate piano aku. Nah, jadinya aku bilang, teman-teman, aku spill aja deh ke teman-teman semua di sini. Aku tuh rate privatnya 1,5. Mahal ya teman-teman ya, buat belajar piano doang 1,5. Mahal. Nah, tapi teman-teman kuliah piano ini, ya, teman-teman tuh dapat 1 kali sesi per minggu, terus 2 kali lipat durasinya. Terus teman-teman dapat per minggu. Jadi teman-teman ibarat mendapatkan rasa privat bareng aku. Namanya kalau teman-teman hitung 1,5 dikali 2 durasinya 3 juta. Nah, orang tuh bisa mulai oh iya ya 3 juta. Nah, jadi orang tuh merasa, oh iya, kuliah piano tuh aku taruh 3 juta nih. Jadi padahal kuliah piano tuh nama lucu juga lah. Ini sebenarnya cuma weekly live coaching doang sebenarnya. Setiap minggu ada live session bareng member-member lain. Aku bilang nih, harganya 3 juta. Dan orang agree, karena aku udah state the fact, oh rate privat aku 1,5, durasinya 2 kali lipat. Terus modul step by step. Aku jelasin lagi nih. Jadi aku nih, value, aku ulang lagi, storytelling. Mungkin teman-teman di sini merasa teman-teman mau ikutan live session aja tuh susah gitu loh. Ya, nyari waktunya susah. Nah, makanya aku tak di akademi online ada ratusan modul piano. Nah, nilainya 2,5 juta. Kenapa teman-teman? Karena itu strategi step by step yang udah aku laksanakan dari aku umur 13 tahun pas pertama kali pelayanan piano. Ya. Dan ini yang juga membuat ratusan murid aku sebelumnya jadi sukses. Ya, makanya aku taruh 2,5 juta aja tuh udah murah banget teman-teman. Nah, biasanya yang chat tuh udah setuju juga. Oh ya, setuju, setuju, setuju. Nah,
teman-teman lakukan ke setiap fitur dari produk teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin punya produk yang fiturnya sedikit, teman-teman breakdown lagi tuh fiturnya jadi bikin sub fitur lagi, jadi biar banyak ya. Jadi bagi teman-teman, kalau teman-teman lihat ya, aku ada 9 slide sebelum aku masuk ke jualannya. Terus aku jualannya panjang loh. Jadi aku jualan teman-teman. Section jualan aja itu aku 20 menit, 30 menit teman-teman. Jadi bayangin. Jadi kadang-kadang webinar, aku bilang kan 1 jam ya. Webinar 1 jam, 30 menitnya jualan. Bayangin, itu terus orang-orang tuh nonton sampai akhir loh. Itu makanya aku masih mind blown sampai sekarang sih. Format ini tuh masih mind blown. Orang-orang tuh masih nonton sampai akhir. Ini padahal aku jualan loh. Aku jualan 20 sampai 30 menit, orang-orang tuh nggak sadar itu jualan. Mungkin orang-orang pun sadar tapi penasaran, ya. Nah, jadinya setelah teman-teman ulang ini terus nih, oke, pain point apa, value-nya apa, ulang terus. Nah, teman-teman baru nih totalin. Ada fitur ini di total totalin 14,9 juta. Nah, jadi mungkin teman-teman, nah, pas teman-teman dapat nih 14,9 juta, orang-orang tuh bakal agree. Karena kan kita udah justify value-nya. Nah, biasanya, nah aku baru di kejadian bulan lalu. Aku kan pakai gini ya. Di chat tuh pada bilang, aduh kok mahal banget. Tapi itu artinya apa? Artinya orang tuh beneran percaya value dari produk kita itu 14,9 juta, teman-teman. Sampai orang tuh sampai ngomong, aduh kok mahal banget. Sampai orang tuh ngomong begitu loh. Artinya kan orang tuh sebenarnya percaya, oh value kita 14,9 juta. Nah, ini yang paling penting, teman-teman. Dari 14,9 juta ini, teman-teman drop price-nya. Ini yang membuat orang merasa, oh ini tuh best deal nih, teman-teman. Jadi dari 14,9, dari ini contoh ini, aku ada 15,4 juta nih. 15,4 juta coret, jadi 2,4 juta. Itu biasa orang tuh udah teriak-teriak, wah gila banget. Nah terus, nah biasanya tuh aku coret tuh 3-4 kali. Nah ini kan ini coret sekali, 2,4 juta. Ini orang aja udah kaget. Hah gila banget kok, biasanya gitu di chat tuh udah rame lah. Wah gila banget kok, gitu kan. Nah, terus teman-teman coret lagi. Nah jadi setiap kali teman-teman drop price, teman-teman tuh storytelling. Nah jadi aku kali gini kayak gini misalnya. Nah contohnya aku ini 14,9 juta nih. Aku jelaskan ke teman-teman. Nah, mungkin teman-teman merasa, oh itu worth it tuh 14,9 juta. Tapi aku jamin teman-teman di sini ada banyak yang nggak bisa beli akademi piano aku dengan 14,9 juta. Nah, jadi makanya, apakah sebenarnya belajar piano harus semahal itu? Nah, terus aku bisa cerita tuh. Jadi dulu aku emang les teman-teman. Aku les piano, itu kan mahal sekali teman-teman. Jadi biasa ngomong bla bla bla, jadi storytelling dulu biar kena relate. Nah makanya karena aku misinya untuk mengedukasi teman-teman secara berkualitas dengan harga yang affordable, makanya aku nggak bakal cas teman-teman 15,4 juta, tapi hanya 2,4 juta. Nah terus aku bisa tanya tuh ke chatnya, murah nggak teman-teman? Murah nggak? Biasa pada ngomong, murah, 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 murah. Murah banget kok, murah. Tapi kan 2,4 juta masih cukup mahal ya. Murah, murah, murah. Nah, biasa aku storytelling lagi. Storytelling lagi, storytelling lagi, storytelling lagi. Coret lagi harganya. 899.000. Nah biasanya pas di sini itu tuh orang itu chat tuh udah gila, udah rame banget. Jadi kan biasa kan aku kan ini ya full slot ya 500 orang, biasanya 500 orang yang join Zoom. Itu biasa tuh chatnya tuh udah kayak order flow saham teman-teman. Tut. Murah banget, pengen ikutan, pengen ikutan. Biasa orang tuh ngomong, pengen ikutan. Biasanya kalau udah harganya segini tuh udah orang pengen ikutan tuh. Callingnya apa, callingnya apa? Nah, kita lanjut teman-teman. Nah, teman-teman coret terus, jadi coret 3 sampai 4 kali. Nah, aku tuh makanya emang gila juga sih. Jadi dari 5,4 juta ini, ya, aku tuh coret sampai 186.000, teman-teman. Wah, itu bener-bener pecah, teman-teman. Itu zoomnya, itu teman-teman pecah sekali itu. Itu chatnya tuh semua tuh ngomong pengen ikutan. Mau. Jadi bayangin teman-teman. Teman-teman bayangin kalau jadi audiens aku, teman-teman melihat harga produk yang value-nya 14 juta, dicoret jadi cuma 100.000. Itu orang tuh langsung mind blown teman-teman. Itu orang tuh psikologinya tuh langsung pengen beli pasti. Nah makanya setiap kali aku bikin webinar itu pasti minimal puluhan juta teman-teman. Per webinar pasti puluhan juta dalam 1 hari. Ya karena ini. Ya. Nah makanya setelah teman-teman coret, nah ini aku juga pinter-pinteran lah. Jadi teman-teman tuh kan harga produk aku sebenarnya jutaan. Ya, jadi harga produk aku yang akademis 1 tahun tuh 2 juta. Ya, terus kan harga 2 juta per tahun, terus kan harga privat aku 1,5 juta per bulan. Nah, jadi aku tuh pinter-pinteran, aku tuh nge-frame itu jadi per bulan, teman-teman. Jadi orang tuh merasa, "Oh, ini 180.000 per bulan." Orang tuh langsung mind blown kan. Wah, gila, 180.000 doang. Orang kan ngeliat angkanya kan.
untuk dapat semua ini 180.000. Nah nanti baru check out, baru harga yang aslinya keluar. Tapi minimal orang tuh udah dapat angka bulanannya. Oh, tiba-tiba kok beda nih kok yang di check out ternyata harganya 1 jutaan. Tapi orang tuh udah hitungan. Oh iya emang ini kan sebenarnya 1 juta untuk setahun. Per bulannya emang segini gitu loh. Nah jadi teman-teman harus ngebagi price teman-teman itu berdasarkan subdivisi paling kecil. Aku merasa oh ya paling biasa ya per bulan. Kalau per bulan ya emang bener harga produk digital aku cuma 180.000. Nah terus untuk lebih mantep lagi, tapi ini nggak semua orang berani lakukan. Aku tuh tambahin refund guarantee, ya. Jadi aku tuh tambahin jaminan, ya. Ibarat kayak asuransi lah, jaminan. Ini nggak semua orang berani, tapi aku cukup berani karena aku percaya emang produk piano aku tuh paling bagus satu Indonesia Raya. Makanya aku percaya, oh aku berani nih yakinin orang, kalau orang join tapi mereka ternyata nggak berkembang pianonya, aku refund 100%. Dan ya puji Tuhannya 2 tahun aku ngejalanin musik-musik belum pernah ada yang refund teman-teman. Ya jadi puji Tuhan juga ya. Tapi intinya jaminan ini tuh membuat orang makin yakin lagi untuk join solusi teman-teman. Ya. Nah, yang terakhir aku kasih rasa FOMO. Nah ini bumbunya teman-teman ya. Kan yang drop price-nya ini kan yang mind blowing orang tuh sampai wah pecah sampai wah gila banget aku pengen banget ikutan. Nah baru yang terakhir aku kasih bumbu-bumbunya nih. Bumbunya jaminan refund. Kalau nggak berkembang pianonya refund 100%. Aku kasih bumbu lagi. Oke, teman-teman ya. Teman-teman dapat promo spesial juga. Jadi udah harga coret dicoret lagi. Jadi harga segini doang. Cuma berlaku kode promonya sampai jam 12 malam. Ya. Terus ini cuma untuk bla 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 orang tercepat. Ya. Nah, jadi orang tuh udah secara psikologi emang pengen ikutan, merasa value-nya oh emang bener-bener mantep banget, plus ada diskon, ada jaminan, ada limitnya. Dapatlah puluhan juta dalam 1 hari. Jadi ini rahasianya teman-teman. Ya. Jadi makanya pentingnya kita menjual ini juga adalah build up dari sebelum-sebelumnya. Makanya dari first introduction teman-teman itu udah harus penting. Makanya se-careful itu dalam kita melakukan yang namanya webinar, teman-teman. Karena kalau contohnya kita dari awal udah salah, jualannya pun nggak efektif. Ya. Jadi makanya bisa dapat puluhan juta, dan kalau contohnya aku sampai strategi follow up yang 100 juta nyampe teman-teman. Ya. Per bulan tuh nyampe, ratusan juta per bulan tuh nyampe. Kalau sampai strategi follow up, kita kasih recording, itu semua dapat. Karena apa? Ya karena ini teman-teman. Nah, jadinya terakhir setelah ini juga bumbu tambahan, setelah teman-teman udah nih dapetin rasa limitnya, teman-teman justify value-nya. Jadi orang tuh banyak kasih testimoni sebelum kasih harga. Salah. Testimoni itu dikasih setelah harga. Tujuannya apa? Biar ngejustify value-nya lagi. Ya, karena mau gimana kita secara psikologis nge-persuade orang ini harganya, orang tuh akan selalu lebih percaya third party verification atau yang namanya apa? Testimoni. Makanya testimoni itu penting. Ya, kita taruh testimoni setelah harganya, baru kita kasih yang terakhir nih, the last punch. Sekarang pilihan ada di tangan teman-teman. Apakah teman-teman gak mau ngapa-ngapain, atau teman-teman pengen memulai perjalanan jago piano bareng aku. Nah, itulah teman-teman. Bumbu paling punch paling enaknya. Nah ini biasanya udah rebutan teman-teman. Jadi bayangin, teman-teman ada kode promo itu rebutan teman-teman. Nah, jadinya sekali lagi, itulah cara kita menawarkan solusi yang audience hampir mustahil tolak. Aku pengen nanya, sampai sini belajar banyak gak teman-teman? Coba tulis banyak. Yang belajar banyak, tulis banyak di Zoom chat. Banyak, 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 banyak. Wih. Banyak nih saya catat dari AUI. Keren sih ini belajar webinar dari webinar. Wih. Banyak, banyak, banyak. Mantap, teman-teman. Mantap banget. Nah, jadi sekali lagi, hopefully teman-teman banyak isinya daging semua. Wih, mantap. Ya, mantap banget, mantap banget. Nah, jadi aku rasa teman-teman banyak ya yang puas dengan materi hari ini ya. Banyak yang puas dengan materi hari ini.
Mantap banget, aku sangat puji Tuhan ya teman-teman. Di sini banyak yang seneng terbantukan dengan materi aku. Sekali lagi, nah kan aku bilang ya teman-teman ya, ada bonus bagi teman-teman yang hadirnya ada 138 orang yang hadir di sini, ya. Ada 138 orang di sini yang hadir di sini, ya. Aku pengen kasih reward ke teman-teman yang nonton sampai akhir. Coba bisa nggak tebak bonusnya apa? Nah, oke, kayaknya gak ada yang ketebak ya. Oke, bonusnya adalah khusus untuk teman-teman yang kita hari ini, teman-teman dapat PPT yang aku baru aja pakai. Ini yang aku pakai, teman-teman dapat secara gratis. Jadi teman-teman biar bisa langsung curi aja PPT dari aku dan teman-teman implementasi di bisnis teman-teman. Ya. Dan ini aku valuasi kenapa 1,5 juta, karena itu rate yang dikasih sama BBKA. Terus juga ini juga pengalaman bertahun-tahun, pengalaman ratusan kali aku bikin webinar yang bisa menghasilkan aku miliaran, teman-teman. Ya. Jadi nilai 1,5 juta ya justifiable ya teman-teman, teman percaya ya. Ya. Ini pun juga aku PPT bantu dibikin oleh tim aku juga. Itu ada payroll juga, aku harus ngegaji mereka, ya. Jadi ini aku kasih gratis ke teman-teman semua ya. Untuk hari ini as a way to say thank you untuk teman-teman yang nonton sampai akhir. Jadi bisa scan QR code ini teman-teman nggak ada daftar sama sekali, nggak harus kasih email teman, nggak, langsung dapat, ya. Ya paling kalau teman-teman berbaik hati bisa juga follow Dev Henok ya. Jadi bisa cek aja di IG aku kalau teman-teman pengen kenal aku lebih dalam. Ya itu tapi ini aja lah ya. Eh Tambahan aja. Ini teman-teman scan QR code ini, teman-teman dapat langsung gratis. Aku nggak minta data apa-apa. Gratis. Jadi langsung ambil aja. Nah, jadi sekarang kita langsung buka Q&A aja. Karena menurut aku Q&A itu yang penting juga. Nah, webinar itu juga harus ada Q&A. Ada yang ngomong Q&A itu hurt sales, tapi pengalaman aku rata webinar enggak sih. Ngebantu sales banget. Nah, ini teman-teman tinggal scan QR code ini aja ya. Langsung dapat gratis. Kita buka Q&A ya teman-teman ya. Mau yang pertanyaannya advance atau pertanyaannya yang pemula banget, nggak masalah. Karena aku pernah ngerasain apa yang teman-teman rasakan ya. Mantap. Ada yang punya pertanyaan teman-teman sini, kita buka Q&A interaktif ya. Selama 30 menit ke depan kita buka Q&A biar teman-teman juga bisa nanya-nanya banyak, dapat insight dari aku atau pengen kenalan nama aku juga boleh banget ya. Oke, mungkin ada yang punya pertanyaan teman-teman. Seberapa penting interaksi dengan penonton dan mengsuggest mereka agar mereka bisa sama dengan hal yang apa yang kita ciptakan. Oke, wah ini banyak nih teman-teman. Sabar ya. Sabar, sabar, sabar. Oke, ini banyak ya. Oke, aku coba ini ya. Seberapa penting interaksi dengan penonton? Menurut aku penting sekali. Kenapa? Karena yang tadi aku bilang. Jadi interaksi dengan penonton itu sebenarnya bukan buat interaksinya, tapi buat orang tuh komit. Ya, karena pas teman-teman ketik di Zoom, teman-teman bilang aku semangat. Itu tuh teman-teman nge-reinforce feeling teman-teman. Teman-teman tuh di-reinforce, oh iya aku emang semangat nih ikut webinar ini nih. Contohnya teman-teman aku bilang, komen belajar banyak. Pada bilang, belajar banyak. Teman-teman jadi beneran kan ngetik tuh belajar banyak. Teman-teman tuh secara nggak sadar, teman-teman tuh nge-reinforce hati teman-teman. Oh iya, aku emang belajar banyak dari webinar ini. Itu pentingnya interaksi dengan penonton. Ya, jadi it's more on psychology lah. Ya, jadi emang kita nggak bisa hitung banget kayak, oh conversion rate kalau nggak ada interaksi dan ada interaksi susah lah. Tapi intinya itu secara psikologis membantu sekali. Jadi gitu jawabannya ya. Kamu tanya, tadi kan lebih dijelaskan untuk webinar yang menjual dan tekniknya. Kalau untuk marketing atau channel yang dipakai agar dapat leads traffic orang untuk webinar biasanya melalui ads atau organik. Oke, ini pertanyaan yang bagus. Ini udah berhubungan sama marketing. Jadi aku tuh juga kenapa orang tuh sampai rebutan untuk join Zoom aku. Karena dan yang daftar tuh bisa 2.000. Itu tuh jadi kita tuh biasa free class tuh yang daftar 2.000 dan kita biasa nyalain campaign ads itu tuh 2 minggu. Jadi kita tuh 2.000 orang kita dapat baru. Jadi look alike ya. Jadi kalau di ads tuh kita targetin orang baru. 2.000 orang baru tuh teman-teman. Dalam 2 minggu. Jadi ini ya, itu tuh kenapa bisa 2.000 orang? Karena ya bisa dibilang juga karena aku bikin konten teman-teman. Jadi aku organiknya juga jalan. Makanya kan aku kan sekarang kan total YouTube, IG, TikTok itu 400.000 followers. Ya. Jadi itu juga membantu lah. Jadi aku nggak bisa pungkiri membuat konten organik itu penting. Ya, membuat personal branding itu penting. Alasannya adalah biar pas kita nge-ads, kita nge-target orang untuk ikutin free class, orang tuh daftarnya cepet. Ya. Jadi itu.
Untuk dapat leads atau traffic, itu tuh aku pakai Meta Ads ya. Aku juga sempet coba Google Ads, cuma nggak efektif. Google Ads tuh lebih efektif buat high ticket product. Jadi biasa yang buat aku yang harga yang privat, itu cocok tuh. Jadi kalau buat leads itu agak susah kalau Google Ads. Jadi aku pakai Meta Ads. Ya, Meta Ads, ya itu budget sampai puluhan juta sih. Per bulan tuh puluhan juta tuh Meta Ads. Jadi Mark Zuckerberg makin kaya sih. Tapi intinya gitu. Aku tuh leads atau traffic itu tuh dari ads ya. Tapi ada juga tapi dibantu oleh organik. Kalau organik aku nggak kuat, pasti ads-nya juga nggak kuat. Ya. Jadi itu pentingnya juga organik yang kuat ya Kak Aris. Kok gimana cara latih public speaking biar pede dan bisa ngeyakinin peserta? Menurut aku gampang. Teman-teman lakukan ya kayak gini. Kenapa? Ibarat kenapa aku bisa confident dalam ngejelasin materi webinar ke teman-teman? Karena aku udah ngelakuin ratusan kali. Aku sayang banget gak ada videonya. Tapi kalau teman-teman nanti kalau ada aku bisa coba cari ya. Tapi pas teman-teman bandingin, pas pertama kali aku bikin webinar, teman-teman, itu aku gugup setengah mati teman-teman. Ya, itu ngomongnya udah ancur adul. 90 orang makanya yang convert nol, teman-teman. Ya, 90 orang yang join yang convert nol. Ya kenapa? Ya karena nggak bagus public speakingnya. Jadi makanya public speaking ini bisa bagus karena udah terasah. Ya, ya pasti beda. Kalau teman-teman yang baru pertama kali webinar dan aku yang udah ratusan webinar, ya pasti beda. Ya, jadi aku suka banget quote ini dari ini tuh jadi dari pebisnis luar namanya Alex Hormozy. Aku tuh fans banget lah sama dia lah. Jadi dia tuh entrepreneur hebat ini, dia tuh kekayaannya udah puluhan triliun kayaknya. Jadi dia bilang, the solution to most problems is volume, is more volume. Dalam artian solusi dari banyak masalah kita tuh adalah sebenarnya kita harus lakukan lebih banyak aja. Bayangin teman-teman bandingin aku ratusan webinar sama pas aku yang dulu yang baru cuma 10 webinar. Ya pasti beda. Cara ngomongnya, cara ngejualnya, itu pasti beda. Jadi itu ya jawabannya Kak Michelle ya. Eh, Banyak masalah kita yang terselesaikan kalau kita melakukan hal itu banyak kali. Volumenya banyak. Ya. Oke, kita lanjut. Apakah 7 pendaftar tercepat beneran untuk 7 orang saja atau hanya bumbu? Itu beneran. Nah, tapi triknya gini. Jadi, nah ini bagus, pertanyaan bagus. Teman-teman tuh bikin kode promo yang teman-teman tahu pasti habis. Jadi aku kasih kode promo itu 10, contohnya aku kasih kode 7 orang atau aku kasih kode promo 10 orang. Itu beneran pas 10 aku matiin. Jadi kita nggak bohong. Karena menurut aku tuh jujur itu penting ya, integritas itu penting. Makanya semua angka yang tadi aku kasih itu bener semua. Semuanya itu bener. Jadi teman-teman tuh kode promo 10 matiin, tapi teman-teman nanti minta. Teman-teman masih ada yang belum dapat kode promo nggak? Pasti pada 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 ngomong di chat, kok belum dapat kode promo, mau ikutan, mau ikutan. Baru teman-teman buka lagi. Itu triknya. Jadi teman-teman biar orang tuh merasa ditolak dulu. Orang udah mau siap bayar, kita tolak. Itu orang tuh makin pengen beli lagi. Ya, jadi kode promo, teman-teman tuh set di angka yang teman-teman tahu pasti habis. Teman-teman habis, contohnya teman kode promo 7 habis, aku udah tahu sebenarnya pasti habis. Karena setiap kali yang teman-teman aja tahu kan tadi statistik yang aku kasih. Tadi yang join tuh di hari pertama tuh langsung 30 orang teman. 32 orang langsung join dari webinar aku. Aku kasih kode promo 7. Ya pasti habis teman-teman, ya pasti habis. Itu 7 kode promo tuh habis dalam 5 menit kayaknya. Enggak, bahkan beberapa menit langsung habis. Ya. Nah itu orang langsung FOMO kan pastikan. Kok mau lagi? Kita buka lagi. Ya udah karena teman-teman pengen, aku buka lagi deh untuk 10 orang. Buka lagi, jadi buka gelombang kedua. Buka 10, habis lagi pasti biasanya. Nah biasanya habis lagi, kan udah mulai keseret tuh, udah mulai surut tuh demand-nya. Biasa tapi pasti masih ada lagi yang pengen, kok mau lagi, mau lagi. Nah biasa aku baru ngomong, ya udah karena teman-teman sini kayaknya excited banget, pengen join akademi. Jadi aku buka deh kode promonya, hanya berlaku sampai jam 12 malam. Nah jadi biasa di situ tuh penjualan datang lagi. Jadi gitu triknya. Jadi kita tuh nggak bohong ya, karena menurut aku kita nggak boleh bohong lah. Kayak gini-gini integritas kan. Jadi jangan bohong. Kita bilang 7 ya kita matiin. Kita matiin kode promonya, 7 mati. Orang nggak bisa pakai. Tapi kita buka lagi habis itu. Kok jual produk custom apakah bisa? Tergantung ya. Kalau low ticket terus produk tuh agak susah menurut aku ya. Jadi menurut aku tuh webinar tuh paling works itu tuh kalau kita bisnis edukasi sih, bisnis coaching itu paling paling mantep sih menurut aku sih. Karena kita tuh kan mengedukasi pas di webinar, enak tuh jualannya. Jadi antara high ticket produk kayak mastermind, masterclass gitu-gitu menurut aku efektif tuh, ya. Kalau yang agak low cost
ya, yang orang tuh belinya secara impulsif yes or no, webinar tuh cuma ini lah, cuma apa, nggak terlalu penting. Kecuali teman-teman launching produk, ya launching buku contohnya. Buku kan harganya murah tuh, paling 90.000. Nah itu butuh tuh webinar tuh, ya. Bagaimana cara berpikir Koko untuk bisa belajar di bidang webinar sampai sejago sekarang? Aku belajar banyak sih. Jadi aku nggak tahu ya, di Indonesia tuh agak jarang yang ngajarin webinar, jujur menurut aku ya. Aku tuh belajar banyak banget webinar itu tuh dari orang-orang luar negeri. Eh, karena kebetulan aku juga nonton YouTube-nya tuh orang luar negeri juga ya. Jadi kayak yang tadi aku bilang, Iman Gadzhi, Alex Hormozi, itu teman-teman bisa searching namanya. Wah itu mereka tuh kalau bikin webinar tuh gila banget teman-teman. Gila sekali. Yang si Iman Gadzhi nih, dia tuh yang daftar, enggak sorry, ya yang daftar webinarnya itu tuh kalau nggak salah ratusan ribu orang. Bayangin. Terus yang join itu puluhan ribu. Yang join live sessionnya, makanya gila banget sih. Emang Iman Gadzhi itu gila banget. Nah aku tuh belajar tuh dari situ tuh. Belajar lihat-lihat slide-nya. Terus aku juga banyak beli course luar lah. Jadi aku makanya aku bilang aku udah abisin jutaan teman-teman ya. Mungkin sampai puluhan juta sih. Aku pernah tuh beli course 10 juta harganya. Bikin webinar. Bikin webinar, tapi nggak bikin webinar doang. Tapi salah satunya itulah. Aku pernah tuh abis gede banget. Makanya ya investasi di edukasi ya pentingnya karena itu teman-teman. Ya, investasi edukasi yang pentingnya adalah di situ. Jadi kita tuh benar-benar jadi tahu insight kayak gini. Insight kayak gini kan aku tuh dapet tuh bukan aku bikin sendiri. Ya aku ya bisa dibilang nyuri dari orang luar negeri. Ya aku package dengan bahasa aku sendiri gitu. Dan menurut aku di Indonesia masih dikit sih. Menurut aku ya, aku nggak pernah tahu tuh ada figur yang eh, ngejelasin webinar gitu loh. Menurut aku agak dikit lah gitu. Kok kalau jualan di Zoom, Zoominar misal di harga jutaan gitu apakah akan lebih susah karena belum berhasil jarang banget? Enggak juga sih. Aku sih berhasil aja ya. Kan tadi teman-teman tahu, aku produknya tuh privat 1,5 juta per bulan. Terus kalau produk aku tuh harganya tuh ranging lah. Ranging. Tapi jutaan rata-ratanya. Convert aja sih. Jadi sebenarnya, dan bahkan kan bukan aku doang teman-teman. Orang-orang gila yang di luar sana, yang apalagi yang di luar negeri ya, itu tuh bahkan jualannya tuh harga produknya tuh ratusan juta teman-teman. Ada aja yang beli. Jadi jadi kalau kan ini pertanyaan dari KL ya. Apakah akan lebih susah? Menurut aku enggak. Asal teman-teman bisa justify value-nya. Ya, jadi teman-teman bisa nge-justify, oh teman-teman tuh adalah orang yang trustworthy. Makanya storytelling penting karena teman-teman tuh jadi merasa dipercaya. Itu penting. Ya, teman-teman dipercaya, teman-teman kasih pas webinarnya edukasinya bagus, dan yang terakhir jualannya juga convincing. Ya makanya 3 step tadi itu penting sekali. Ya 3 step tadi itu penting sekali teman-teman. Ya, jadi gitu ya jawabannya KL ya. Eh Bahkan menurut aku ya lebih gampang jualan produk mahal karena audiensnya beda. Karena kalau kita jualan harga produk yang agak murah, kita tuh nge-attract orang-orang yang maruk gitu loh, yang pengen value-nya tuh banyak. Karena semakin mahalnya produk tuh jujur ya, aku customer-nya tuh makin enak gitu loh. Jujur. Mungkin teman-teman di sini pernah merasa ya, teman-teman jual produk mahal itu orang yang berani bayar mahal itu yang biasanya the best customers biasanya. Makanya gitu. Jadi harga itu juga satu filter lah, teman-teman, ya. Jadi gitu ya jawabannya KL ya. Oke. Ini pertanyaan Kak Analia bagus ya. Ada dua. Berapa reasonable atau psychology price untuk webinar berbayar dan value apa yang bikin audience merasa worth it untuk bayar segitu? Jujur ranging ya. Aku tuh webinar berbayar ada beberapa tier. Aku tuh ada yang webinar 77.000 ya. Itu juga main volume biasanya. Jadi aku ada free class. Nah, itu yang biasa Joy itu yang pasti daftar tuh pasti ribuan. Aku tuh ada harga, aku nyebutnya master class, itu harganya 77.000. 77.000 itu tuh biasa yang ikut tuh pasti ratusan lah biasanya. Ratusan orang join. Yang penting nah itu ya 77.000. Terus ada yang harganya 200.000. 200.000 itu tuh biasanya ikut puluhan orang, ya, puluhan orang. Baru ya logical stepnya, nextnya ke akademi online. Jadi psychology price untuk webinar berbayar, in my case ya, aku nggak bisa bilang case-case yang lain. Kalau di konteks aku tuh pasti webinar berbayar itu tuh harganya tuh antara 1/10 atau 1/5 dari, nggak 1/5 lah, mungkin 1/3. Jadi 1/3 sampai 1/10 dari harga produk aku aslinya. Kayak contohnya akademi online aku kan harganya 1 tahun tuh harganya 2 juta. Ya aku makanya jualan bootcamp 200.000 kenapa? Karena 1/10 dari ininya. 1/10 dari harga produk aslinya. Makanya kan orang join bootcamp 200.000 buat coba-coba.
Tapi sekali lagi ini berlaku di aku, enggak di yang lain. Kayak bisnis-bisnis, kayak coaching-coaching bisnis, kayak teman-teman kalau ikut-ikut kelas-kelas saham kan puluhan juta juga harga webinar berbayar, bisa-bisa aja, bisa-bisa aja. Nah, jadi gitu ya. Karena orang tuh yang kalau pengen coba webinar berbayar sebelum ke digital product atau sebelum ke jasa one on one itu biasa pengen coba-coba, ya, gitu. Jadi jangan nggak bisa terlalu mahal juga. Dan ini insight juga, orang Indonesia tuh udah anggap mahal kalau udah di atas 500 ribu. Jadi digital product itu kalau udah di atas 500 ribu tuh orang tuh mulai mikir-mikir. Tapi kalau yang bisa 300, 200 orang tuh udah nggak mikir dua kali lah biasanya. Gitu. Pernah nggak coba promonya hanya berlaku selama webinar berlangsung? Kalau ya resultnya gimana? Kalau udah selesai webinar bisa berubah pikiran. Jadi biasanya aku tiring. Jadi kode promo yang di dalam webinar itu lebih gede dibanding yang lain. Jadi contohnya kalau di webinar 20%, tapi nanti orang yang nonton recording atau yang nge-miss atau yang miss live-nya, aku kasih 10%. Jadi aku tiring. Dan menurut aku sama-sama efektifnya. Karena kayak contohnya statistik bulan lalu ya, aku tuh convert 32 orang. 32 orang dalam satu hari. Nah, terus kan aku ada strategi follow up. Jadi kan aku bikin grup nih, grup WA. Aku aku bilang, teman-teman yang miss live-nya tenang aja, kita kasih recording free class-nya, tapi recording free class-nya hanya berlaku 1 hari sebelum kita delete. Nah, itu juga teknik tuh. Karena kalau kita kasih recording, kita nggak kasih deadline, orang nggak nonton. Kita kasih deadline. Teman-teman recordingnya bakal aku remove dalam 1 hari. Biasa orang nonton tuh pasti. Orang nonton, orang ada bahkan coba download ya, bebas lah, bebas. Nah, baru abis itu aku kasih kode promo. Aku kasih kode promo yang pasti value-nya lebih kecil dibanding orang yang join webinar. Kenapa? Karena kalau enggak orang tuh udah mulai tahu gimmick kita. Jadi jangan sampai teman-teman kasih kode promo yang lebih besar bahkan. Kenapa? Karena orang-orang yang udah beli pasti merasa ke scam. Jadinya aku tuh pernah cobanya itu. Aku kasih promo yang lebih kecil value-nya, aku juga kasih deadline, aku kasih slotnya berapa. Nah, aku sebar tuh di grup WA. Bagi teman-teman yang merasa terbantukan dan pengen apa bla bla bla, nah kode promo gitu. Ya. Jadi kita secara historical kalau dari orang yang pas join webinar dan yang kita follow up, jadi strategi follow up atau orang nonton replay itu tuh biasanya kalau dari kita totalin semua tuh kira-kira sekitar 60-70% itu datangnya dari webinar aslinya. Jadi emang pentingnya live webinar tuh adalah orang tuh benar-benar secara psikologi tuh mateng untuk beli. Ya, jadi orang yang nonton replay itu biasa kita bisa ngeraup lagi 30% omset lebih. Ya. Tapi agak susah lah. Jadi emang biasanya replay itu buat nambahin omset lagi aja. Tapi ya tetap aja it's still money, right? Jadi it's still important. Jadi kita jawabannya ya Kak Analia, semoga bermanfaat. Dari Kak Yegia ya, dari salah satu murid Akademi Online ya. Menurut aku jurusan gak terlalu penting sih. Ya, jadi aku baru aja 2 minggu lalu, enggak seminggu lalu actually. Jadi 1,5 minggu lalu aku baru aja umur 22. Jadi aku tuh mulai bisnis tuh umur 19. Jadi aku tuh jurusannya jujur banyak sih. Jadi aku tuh pas dulu umur 17, aku tuh jurusan piano. Makanya aku juga berani lah ngajar piano ya karena aku punya jurusan di situ. Jadi pas dulu aku SMA, aku tuh sekalian ambil degree dari London untuk dapat jurusan piano. Habis itu terus aku kuliah ke luar negeri, aku dapat beasiswa full dari Hong Kong. Aku ambil jurusan AI. Makanya gak ada marketingnya teman-teman. Karena menurut aku marketing itu tuh bisa belajar sendiri. Ya, in my case ya. Karena aku bisa bilang lah di umur aku uh, banyak yang orang jurusan marketing, tapi sebenarnya aku tahu lebih banyak marketing. Menurut aku ya. Ya karena ada pengalamannya. Jadi menurut aku pengalaman itu penting sekali. Makanya aku kan mulai berbisnis tuh umur 19, musik ini. Dan sebelumnya kan pernah bisnis kecil-kecilan lah, ekspor impor siomay, apa. Ya aku dapat pengalaman marketingnya dari situ. Gitu. Kok bagi piano modul piano aja dong? Wah jangan dong. Eh, kan beda lagi. Ini kan modul webinar nih hari ini. Ini kayaknya apa fans musik ngelimpir ke sini nih. Oh nggak bisa download ya. Teman-teman yang penting make a copy ya. Jadi teman-teman scan QR code ini, teman-teman nanti make a copy. Jadi ada teman-teman dapat PPT ini, dapat teman-teman file, terus save a copy gitu ya. Oke, ini pertanyaan banyak banget teman-teman. Sorry banget ya kalau aku lagi menjawab pertanyaan yang dari jam 8.38. Sekarang udah 8.52. Sorry banget. Dari Kak, ini aku
Kak Fakir, cara bikin orang lain nyaman dengan kita dan mau membeli produk kita tanpa terlihat seperti jualan mohon izin kok. Ya itu yang tadi aku jelasin, Kak Fakri. Ya, itu tadi aku jelasin semua. Itu cara bikinnya. Nah jadi nanti bisa dicek aja. Ini bisa scan QR code ini buat langsung dapet PPT-nya. Intinya menurut aku yang paling penting itu adalah trust. Ya, teman-teman bisa leave out all of this. Ya, maksudnya teman-teman asal trustnya bener, pasti ada yang convert lah. Jadi asal teman-teman storytelling teman-teman tuh siapa, kenapa teman-teman layak didengar, itu udah oke kok. Ya, jadi the most important part is the storytelling part, is the trust part, ya, dimana orang-orang percaya dan itu yang ngebuat orang stick sampai akhir. Dari Kak Joseph, bagaimana untuk yang baru memulai sehingga pasti belum punya testimoni? Good question. Teman-teman sadar gak di materi hari ini aku ada testimoni nggak? Nggak ada kan? Sadar nggak? Di materi hari ini tuh aku nggak ada testimoni loh. Jadi bisa nggak? Bisa-bisa aja kan? Jadi testimoni itu menurut aku bumbu juga. Jadi it's not important. Asal teman-teman beneran mengedukasinya bagus ya orang will convert juga. Ya. Kayak aku pengen nanya nih, aku penasaran nih ke teman-teman. Ya aku penasaran nih. Kalau contohnya nih, aku ngebuka kelas webinar hari ini, teman-teman bakal beli gak? Aku penasaran nih. Contohnya harganya ratusan ribu lah, ya untuk masterclass aku contohnya. Masterclass webinar yang aku jelasin inti materi lebih detail. Teman-teman bakal beli gak? Nah, ini ada 2 orang yang udah mau beli nih teman-teman. 3 orang yang mau beli. Aku baru ngomong doang loh. Beli. Teman-teman sadar gak? Tadi aku ada testimoni nggak? Nggak ada kan? Jadi bisa nggak? Bisa-bisa aja. Tuh, beli nggak? Beli. Ini aku bisa prediksi kalau dari 100 orang di sini, kalau contohnya aku jualan aja, kan aku jualan aja, kelas webinar harga 100 ribu. Aku bisa prediksi ini yang convert bisa 5-10%. Ya. Jadi dari 100 orang yang convert 5. Jadi 5 orang lah, 5-10 orang. 5-10 orang convert beli masterclass aku. Anggap harga tiketnya 200 ribu. Ya 200 ribu kali 10 2 juta. Dapat sebenarnya, aku udah jamin pasti dapat. Nah makanya itu, jadi testimoni itu penting, tapi it's not everything lah, ya. Jadi sekali lagi karena trust, bener ya. Jadi karena teman-teman aku udah punya kredibilitas, aku udah melakukan ratusan webinar. Kalau aku nggak ratusan webinar, orang-orang teman-teman juga nggak akan percaya, ya, nggak akan percaya. Jadi gitu ya jawabannya ya. Uh, Tadi pertanyaan mana? Kak Joseph ya. Lanjut Kak Ade, izin bertanya kok. Dari cara yang sudah dijelaskan, pasti ada orang yang masih mikir gimana caranya follow up si lead tersebut. Mungkin dari cara atau bahasa dan merecall value. Oke. Okay. Oh ini menarik sih. Eh, Wah ini bisa panjang tapi aku jelasinnya. Jadi aku coba konklusiin dikit ya. Jadi untuk teman-teman nge-closing orang di WA itu udah beda teknik lagi. Jadi aku tuh pakai framework namanya closer. CLOSER. Artinya teman-teman tuh pas nge-approach orang, teman-teman nanya dulu. Biasanya aku ada opening sentence. Biasanya, hai kak, gimana? Kakak belajar banyak nggak dari free class hari ini? Itu mau orang ikut atau nggak, aku DM pasti. Nah, habis itu orang ngomong tuh, wih belajar banyak kok, aku bla 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 bla. Atau contohnya orang yang nggak nonton, aduh kok belum nonton nih kok, aku kemis, biasanya gitu. Nah, biasa kalau orang yang kemis, aku kasih tuh recordingnya. Nah, tapi bagi orang-orang yang udah jawab atau tiba-tiba curhat, karena kan ada aja yang tiba-tiba curhat. Jadi orang tiba-tiba curhat. Nah, bisa aku itu tuh, orang curhat, aku tanya, oh kakak tuh goals pianonya apa sih? Nah, dapat kan goals piano mereka. Aku pengen belajar worship, aku pengen belajar jazz, contohnya. Nah, kita udah dapat nih, oh tujuan mereka tuh apa sih? Pengen belajar piano, udah dapat. Karena setiap orang tuh tujuannya beda-beda. Kalau teman-teman nge-present solusi, tapi teman-teman nggak personalize ke masalah mereka, itu percuma. Jadi kalau ternyata ada orang yang pengen belajar worship piano, tapi kita kasih solusi untuk jazz piano, percuma. Ya, jadi penting kita nanya goals. Biasa kita tahu goals. Nah setelah kita nanya goals, kita bisa tanya tuh, oh kakak udah belajar berapa lama? Bisa gitu. Bisa aku cuma 2-3 pertanyaan lah. Goalsnya, mereka udah belajar berapa lama? eh Biasanya, biasanya bahkan itu doang sih. Baru abis itu aku ngajak, kak, aku pengen banget nih ajak kakak untuk join Akademi Online Piano kita, di mana kita bisa membantu kakak dalam XXX. X-nya itu adalah goals piano mereka. Contohnya mereka pengen belajar piano, worship piano. Aku tuh personalize tuh message-nya di WA. Kak, aku pengen ngajak kakak untuk join Akademi Online yang akan membantu kakak dalam worship piano kakak. Jadi personalized. Nah, biasanya dari situ orang tuh udah mikir-mikir tuh. Jadi bisa udah ngechat, oh fiturnya apa aja, kita jelasin fitur tek 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 tek. Nah, terus closing gitu. Jadi gitu sih cara follow up leads ya. Jadi itu yang what works in my case. Aku nggak tahu
yang teman-teman yang lain gimana. Karena biasanya kalau low ticket produk tuh kita nggak usah jelasin gitu banget. Biasa orang langsung nanya, oke, apa aja fiturnya, harga berapa, beli. Jadi tergantung dari nature-nya juga ya, gitu. Dari Karoshit, kok kalau belum punya skill atau ilmu yang belum terlalu jago, apakah masih bisa buat jualan dan pembeli yakin dengan kita? Tapi kita masih belum terlalu menguasai bidang ini, bagaimana pembeli bisa trust ke kita? I think itu tergantung dari niche teman-teman aja. Kebetulan kan aku pianonya kan punya jurusan ya, jadi aku enak tuh, aku tuh bisa dapat semua market. Ya, market pemula, market intermediate, market pianis advance, aku bisa dapetin semua. Jadi itu paling enak. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum terlalu jago, ya coba teman-teman targetin orang yang belum jago aja. Contohnya nih, teman-teman belajar digital marketing, teman-teman belajar meta ads contohnya. Teman-teman mungkin budgetnya per bulan masih jutaan, jadi mungkin masih nggak terlalu jago lah bisa dibilang. Tapi teman-teman bisa nge-approach audience yang belum pernah ngejalanin meta ads. Bisa kan? Dan kalau teman-teman bilang ke orang yang belum pernah jalanin meta ads, teman-teman ngomong, aku tuh udah handle klien segini, budgetnya jutaan per bulan, orang juga trust teman-teman. Ya, jadi itu ya, jadi tinggal niche-nya aja, tinggal layering-nya aja. Karena kan dari audience kita ada yang pemula banget, ada yang pemula, ada yang intermediate, ada yang advance. Kebetulan ya aku, ya puji Tuhannya bisa dapetin yang advance pun juga aku dapat gitu. Gitu. Bagaimana cara bikin audience bisa trust sama kita? Ya yang tadi aku bilang, storytellingnya harus mantep ya. Jadi yang di awal-awal tadi aku jelasin semua tuh storytellingnya harus ada, ininya harus ada resultnya, ada position atau relatability, sama yang terakhir adalah ini, yang terakhir itu adalah selebriti atau status, ya, gitu. Kok apakah membuat konten tentang masa lalu yang kelam lalu digabungkan dengan cara keluar dari masa lalu yang kelam bisa menggait orang banyak? Iya, menurut aku gitu sih. And bagaimana caranya jika ke depannya untuk membuat produk yang relate ke banyak orang? Intinya kalau buat, ini kan ada dua pertanyaan ya. Kalau intinya storytelling, apakah boleh masa lalu yang kelam? Boleh banget. Menurut aku itu yang aku lakukan sebenarnya. Ya, teman-teman sadar gak? Itu yang aku lakukan loh. Aku dulu bilang, aku kan kasih data ke teman-teman kan. Dulu aku yang join webinar 90 orang doang, yang convert nol. Sekarang tuh setiap kali Zoom rebutan, yang convert puluhan. Itu kan aku ceritakan masa lalu aku yang kelam ke masa sekarang aku kan. Itu is a very great way of storytelling. Jadi boleh banget, Kak Devan. Bagaimana caranya jika kedepannya, bagaimana caranya jika kedepannya untuk membuat produk yang relate ke banyak orang? Kalau untuk buat produk yang relate ke banyak orang ya tergantung lah. Itu teman-teman yang tahu sendiri. Kayak kalau aku tuh buat akademi piano, aku tuh ada niche-nya sih. Jadi aku bilang aku tuh sekolah musik, worship, jazz dan pop. Makanya niche banget teman-teman. Tapi yang beli bisa ratusan juta loh. Jadi it's possible. Jadi yang penting kalau produk yang relate ke banyak orang ya teman-teman harus tahu audience teman-teman sendiri lah. Apa pain points mereka, apa yang mereka cari gitu. Kok aku kan seorang sales, wah sorry banget nih, aku ngejawab pertanyaan 840. Sorry banget. Kak Gabriel, kok aku kan seorang sales, calon customerku di awal terlihat excited dengan produk yang kutawarkan, namun tiba-tiba hilang, cuman dirip. Kira-kira solusinya apa? Ini pasti follow up WA ya. Menurut aku, kalau orang customer tuh hilang, menurut aku tuh customer hilang tuh bisa banyak alasan. Bisa emang ternyata pas teman-teman jelasin produknya, it's not convincing to them. Jadi mereka merasa, oh ini sebenarnya solusinya it's not for me. Mungkin karena price, karena trust, mungkin teman-teman belum merasa apa, ternyata belum, mereka tuh belum merasa teman-teman kredibel. Tapi ini solusi yang paling sering nih, ya. Tahu gak apa masalah yang orang paling sering rasakan sebenarnya? Yang membuat orang jadi nggak mau beli? Jawabannya adalah mereka tuh belum punya duitnya di saat itu. Jawaban jujur. Mereka belum punya duitnya di saat itu. Atau mereka belum convince lah. Tapi at least mereka tuh uangnya belum siap lah. Ini gitu. Solusinya gimana? Ada dua. Pertama, teman-teman harus follow up. Jadi makanya follow up tuh 3 kali teman-teman. Three is the magic number. Teman-teman tuh follow up 3 kali. Kalau follow up 3 kali belum jawab, ya udah itu lost lah. Leads-nya ya udah lost. Tapi teman-teman udah follow up belum 3 kali? Cuma di read tapi udah follow up belum? Siapa tahu belum. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman tawarin yang namanya split payment atau DP atau cicil. Akademi aku itu ada fitur cicil, teman-teman. Dari 32 orang yang tadi convert, ya, itu 8 cicil. Jadi banyak juga, teman-teman. Yang mau nyicil tuh banyak. Nah, itu ada nggak solusinya? Jadi produk ini tawarkan ada nggak apa apa sistem cicil?
Maybe that's the problem. Nah itu yang namanya downselling teman-teman. Jadi di mana kita mempunyai produk, tapi kita orang tuh belum siap duitnya, ya kita downsell dengan cara split payment. Nah itu namanya. Split payment tuh biasanya kebagi jadi dua, bisa bagi tiga. Ya jadi kalau kita harga produk 1 juta, kalau ini orang kayaknya nggak bisa afford nih, belum punya duitnya, ya kita bagi dua. Jadi 500.000 contohnya. 500.000 cicil dulu sampai akhir baru bisa akses produknya. Jadi aku gitu sistemnya. Kita teman-teman DP tapi teman-teman harus cicil sampai habis baru bisa akses. Gitu. Jadi semoga terjawabkan ya ke Gabriel. Kita lanjut Karian. Kodef untuk tahu bahwa produk kita punya value yang sesuai, kita harus tahu produk saingan. Wah bentar nih. Untuk tahu bahwa produk kita punya value yang sesuai, kita harus tahu produk saingan. Benar. Nah datanya bisa kita cari dari mana saja kok. Ya teman-teman gampang. Teman-teman ikut webinar saingan teman-teman aja. Gampang kan? Jadi ikut webinar saingan teman-teman, teman-teman tahu oh produknya apa, fitur-fiturnya apa, udah bikin yang superior dari itu. Jadi gitu, Karian jawabannya. Dan setahu aku ya, produk Musti Musik itu kalau nggak salah, menurut aku, kayaknya sih ya, paling mahal di satu Indonesia Raya teman-teman. Di satu Indonesia, untuk yang niche-nya piano, itu paling mahal produknya. Dan masih ada aja yang beli. Hasil scan-nya kirim kemana? Ini tinggal di scan aja ya teman-teman ya. Tinggal di scan aja, nanti dapat link-nya untuk PPT-nya. Ya. Kalau dari segi bahan kok, misal PPT yang orang ngelihatnya itu, wah sorry bang, ini jam 8.44. Teman-teman masih semangat ya teman-teman ya? Masih pada semangat gak? Masih pada semangat gak? Coba tulis semangat, yang masih semangat tulis Zoom chat. Oke, masih pada semangat ya. Ini aku coba jawab satu-satu nih, biar teman-teman pada senang semua nih ya. Kalau dari segi bahan kok, misal PPT orang ngelihatnya itu gak bikin boring kok. Karena PPT kan yang buat bantu kita sampaikan poin-poin. Oh ya itu visual tuh cukup penting ya. Jadi aku punya tim aku namanya Christian. Dia emang orang visual teman-teman. Jadi ini PPT ini tanpa bantuan Christian itu nggak akan terjadi teman-teman. Itu tim aku teman-teman. Jadi emang visual penting sih. Visual tuh penting. Tapi aku nggak bisa bilang kalau teman-teman gak jago visual tuh nggak convert juga. Soalnya kan yang menurut aku yang paling penting adalah storytelling. Jadi intinya kalau bikin PPT tuh teman-teman jangan banyak kata-kata. Jadi jangan terlalu banyak kata. Terus teman-teman jangan terlalu eh jadi jangan banyak kata, terus visualnya banyak lah. Jadi foto-foto banyak ya. Itu triknya lah. Intinya gitu sih. Ya. Timothy juga pernah belajar dari Iman Gazi, benar. Emang Iman Gazi hebat sih. Kalau dia jualan kelas ya hebat lah. Bisa aku inilah, bisa aku acungkan jempol lah. Jadi gitu ya, Kak Naswa. Jadi emang butuh orang visual lah. Butuh juga orang yang bisa ngerti cara ngatur flow, ya. Jadi ngatur-ngatur flow, oh isi-isi kontennya. Nah itu aku juga ada tim, ya. Kebetulan aku timnya ada 10 aku tuh sekarang tim tuh ada 8 orang teman-teman ya. Jadi ada tim 8 orang. Namanya Lila teman-teman. Nah dia tuh yang bantu juga tuh isi-isi konten PPT-nya, flow-flownya. Itu semua berguna tuh teman-teman. Jadi makanya penting juga lah kita punya tim yang bantu juga ya. Tapi nggak buk. Kalau teman-temannya masih starting out, yang masih sendiri ya bisa juga. Sendiri ya apa bisa banget. Tapi ya emang butuh waktu yang lebih lama aja, begitu. Nah, berarti file dari scan QR dari drive, gue nggak bisa download, error problem with file. Oh, oke. Aku coba mungkin langsung kasih linknya aja teman-teman. Atau kan di sini kalau bisa PDF, aku coba kasih PDF aja kali ya. Aku coba kasih PDF-nya ya. Eh, Nanti aku lagi minta tim aku nih ya, biar biar nanti aku kasih PDF-nya langsung di Zoom ya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nggak nih? Oke. Wah, Closer punya Alex Hormozy kok. Istilahnya format Closer dapat dari mana? Masih ada kok dari YouTube-nya Alex Hormozy ada kok. Ya, aku belajar dari Alex Hormozy actually. Di Closer Framework itu aku belajar dari Alex Hormozy. Thanks kok saat membantu. Kebetulan di bidang edukasi ada sosmed yang bisa di follow, boleh ya. Teman-teman yang pengen follow bisa follow aja nama aku Dave Henok ya, DAVEHENOKH. Atau kalau mau follow Instagram bisnis aku juga boleh, namanya Musti Musik teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman DM aja ya. Oh ya bagi teman-teman yang nggak bisa download DM aku aja, DM aku di IG. Ya DM aku di IG nanti aku kasih ya di IG. Kalau bagi teman-teman yang punya masalah, DM aja aku, nama akun aku Dave Henok ya, DAVEHENOKH. Bisa searching aja. Kalau produk ya kita bisa bagi teman-teman yang besok ikut Stevefluencer boleh banget ya teman-teman ya. Kita ketemuan ya. Jadi bagi teman-teman yang besok ikut acara Stevefluencer di Jakarta boleh banget ya. Aku besok ini kok.
Kalau produk fisik atau jasa semisal material bangunan atau kontraktor seperti tidak cocok untuk selling atau convert by webinar ya. Menurut aku agak susah kalau produk fisik ya. Ya itu to be frank ya agak susah. Cuma mungkin ya, menurut aku ini kan juga cocok untuk orang, mungkin untuk sales ya. Mungkin kalau contohnya pengen nge-closing, contohnya pengen bikin properti ya. Nge-closing, ngedeal sama, ini contohnya, ngedeal sama yang punya properti contohnya. Menurut aku format ini juga tetap works kok, storytelling, gini-gini. Cuma ya aku nggak bisa bilang secara pasti, karena aku kan bukan bergelut di bidang itu. Tapi ya yang aku kasih semua di hari ini tuh ilmu yang menurut aku tuh bisa diimplementasi di segala bidang gitu. Oke. Gimana cara menjaga aset intelektual kita agar tidak menyebar luas di luar dan gak diduplikat? Eh, menurut aku itu tuh pasti terjadi. Kalau kita bikin digital produk pasti ada yang bajak sih menurut aku sih. Ya caranya adalah apa? Caranya adalah gimana caranya biar orang tuh bisa melihat value di luar itu. Contoh, kenapa aku digital produk? Aku tuh ada live sessionnya. Sesi live-nya tuh ada tiap minggu. Ya tujuannya biar orang join tuh bukan buat modulnya doang, tapi buat itunya juga. Dan kan kalau live session kan orang nggak bisa akses dibajak tuh nggak bisa kan. Orang kan harus beneran ikutan. Bener gak? Gitu. Soalnya duplikat tuh pasti terjadi lah, apalagi online gini. Makanya kayak PPT ini aku ya udah aku sebar aja, nggak apa-apa. Karena aku merasa ini my belief lah. My belief tuh adalah kalau aku kasih value sebanyak-banyaknya ke teman-teman semua di sini, ya secara sukarela, ya teman-teman pasti ya bisa dibilang bakal lebih percaya apa yang aku ngomongin di next time gitu loh. Jadi setiap nanti kalau contohnya next aku ngisi lagi speaker, mungkin tempat speaker session di BBKA, ya semoga bisa ya. Nih semoga teman-teman request lagi ya di BBKA tuh request aku lagi nanti ya. Nah, teman-teman pasti akan lebih percaya lagi dan lebih join lagi. Dan sampai akhirnya nanti kalau aku tiba-tiba contohnya buka kelas webinar, teman-teman udah siap beli gitu loh. Jadi gitu. Jadi aset intelektual tuh menurut aku orang tuh udah pasti inilah, pasti orang udah kalau apalagi kalau video itu kan gampang banget di-download gitu loh. Makanya ya udah make it easy aja. Atau enggak ya cas, teman-teman cas. Kalau pengen dapat PPT aku secara gratis, PPT aku bisa isi form ini atau bikin apa ya gitu. Tapi yang penting gimana cara teman-teman bisa nge-present value yang di luar dari aset ini gitu. Kata Ko Andrew kalau nggak ditiru itu nggak bagus benar, ya. Bukan yang itu ya, Instagramnya ini teman-teman ya, @devhenok ya, devhenok ya, yang @devhenok yang 20.000 teman-teman. Ya, @devhenok teman bisa searching aja di situ. eh gitu. Jadi ini sekali lagi, ini produk, oh ya mantap, nggak apa-apa ya. Sekali lagi ini musik tuh journey yang 2 tahun teman-teman ya. Jadi ngejalanin webinar ini tuh susahnya tuh apa? Udah keluar semua lah perjuangannya teman-teman ya. Jadi aku dan co-founderku namanya Dian teman-teman. Jadi kita ngebikin webinar itu udah ratusan kali tuh udah ngelewatin susah-susahnya teman-teman. Jadi aku sih pengen banget teman-teman semua yang di sini tuh nggak perlu ngelewatin segitu banyak step buat dan nggak harus sakit itu untuk bikin webinar yang efektif ya. Karena kalau teman-teman malam ini aja teman-teman bikin webinar dengan format aku bisa jamin teman-teman bisa nge 5 kali atau nge 10 kali conversion rate teman-teman ya. Jadi kalau free class itu industry standardnya itu tuh untuk high ticket, jadi untuk produk yang mahal tuh sekitar 1%, 1-2%. Untuk yang high ticket itu 5%. Untuk yang low ticket atau yang harganya murah itu biasa 5% bisa. Ya, tapi dengan format ini bisa 10%, teman-teman. Ya, 9-10%. Jadi makanya hopefully teman-teman di sini semua bisa belajar banyak lah gitu. Jadi props juga nih ada beberapa tim aku juga yang ikut. Jadi dari Dian, co-founder aku, Lila, Tian, ini semua hadir di sini nih. Jadi pengen bilang thank you juga lah ke tim aku juga yang make this all possible lah. Apa bisa diimplementasi untuk jual jasa, misal jasa make misal jasa makeup? Wah kurang tahu ya kalau makeup ya. Agak susah sih kalau makeup ya. Mungkin kalau launching produk makeup bisa kali. Kalau launching produk makeup, menurut aku bisa-bisa aja. Teman-teman lihat deh. Teman-teman bisa untuk referensi webinar yang lebih gila lagi dari aku. Namanya Alex Hormozi. Teman-teman coba searching di YouTube. Tulisannya tuh Alex Hormozi. Jadi nama videonya tuh Alex Hormozi 100M Money Models Launch. Nah ini teman-teman, dia tuh omsetnya dari jualan buku itu 1 triliun dalam 1 hari. Gila banget. Dia emang gila banget ini orang gila banget. Namanya Alex Hormozi.
Itu dia, aku banyak lah nyuri template webinar dari dia lah. Bisa dibilang kayak gitu lah. Tapi saja Alex Hormozy, 100M Money Bonus Launch, itu yang beli dalam satu hari satu triliun, teman-teman. Omsetnya 1 triliun, gila banget emang. Emang tuh orang gila banget sih. Jadi bisa di search aja ya. Oh ya, ini teman-teman yang pengen PPT-nya, ini aku udah ada. Aku nggak tahu ya bisa share gak ya di sini ya. Aku coba. Oh nggak bisa di sini nih. File. Oh harus upload. Oh bisa deh. Bentar. Mestinya bisa nih. Coba ya. Bisa ya. Nah itu teman-teman aku kasih eh sesi aku teman-teman. Nah itu emang agak gede ya 10 megabyte. Teman-teman bisa ini aja ya. Bisa. Nah itu aku udah kasih teman-teman. Nah itu PDF-nya. Jadi bagi teman-teman yang punya mungkin problem di akses PPT-nya ya. Oke. Mantap. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, ada pertanyaan terakhir, teman-teman? Ada pertanyaan terakhir? Oke, kayaknya udah nggak ada ya. Oke, kalau begitu, 7 jam kok itu video live-nya? 7 jam apa nih maksudnya nih? Bentar ya, aku coba. Oh, sorry. Salah, salah ekspor. Salah ekspor. Salah, 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 salah. Ini nih salah, salah, salah ekspor. Sorry, 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 sorry. Bentar, bentar, bentar ya. Bentar, aku coba kasih PPT yang baru ya. Oke. Benar yang 7 jam ya video yang live. Nah, ini ada Kak Fakir nih yang bantu share linknya nih. Thank you banget ya Kak Fakir ya. Bisa diakses linknya di situ untuk teman-teman yang pengen dapet ya. Oke. Mantap. Kalau begitu teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu aja sesi hari ini. Terakhir nih teman-teman, dari 90 orang yang di sini. Belajar banyak gak hari ini? Yang belajar banyak tulis banyak. Wih, mantap. Luar biasa. Belajar banyak ya teman-teman ya. Mantap. Wih, ada yang bahkan ada yang pengen join music worship nih. Pas banget nih. Padahal topiknya webinar. Kak Patricia nih luar biasa. Iya, 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 iya. Bisa ini aja ya. Oke. Sekali lagi eh kalau begitu teman-teman, wah ini banyak sekali yang ini ya. Aku tapi nggak bisa promosi ya, berdasarkan syarat ketentuan BBK aku nggak boleh promosi. Jadi Kak Patricia bisa aja nanti cek di IG Musti Musik atau kalau mau WA WA aja juga boleh ya, karena nggak boleh promosi syarat ketentuannya. Nanti WA WA aja atau DM DM IG boleh bebas. Oke, kalau begitu eh kita sudahi aja teman-teman sesi hari ini. Aku rasa teman-teman belajar banyak. Sekali lagi, percuma kalau teman-teman belajar tapi nggak diimplementasi. Dan sekali lagi, aku pengen bilang thank you ke 85 orang yang bertahan sampai akhir. Karena sekali lagi, waktu itu nggak bisa kembali teman-teman. Ya, jadi teman-teman meluangkan 1,5 jam, bahkan lebih, di Jumat malam ini. Aku pengen bilang thank you. Karena waktu, cuma waktu yang nggak bisa kembali. Uang bisa balik, tapi waktu nggak bisa kembali. Jadi aku pengen bilang thank you ke teman-teman yang udah percaya sama aku untuk sharing ilmu dan makanya aku pun go the extra mile. Aku extra effort untuk teman-teman semua di sini biar value-nya tuh bener-bener dapat. Jadi kita hopefully bisa ketemu lagi di next sessionnya kalau ada. Teman-teman nanti request aja ke BBKA buat invite aku lagi. Kalau pengen aku hadir lagi ya teman-teman ya. Kalau begitu sampai di sini dulu aja. Thank you so much ya teman-teman ya. See you teman-teman. Bye 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 bye.